Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 494. Rara Wulan, Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati pun bangkit berdiri pula. Demikian Ki Jayaraga naik ke pendapa, Gelagah Putih mengangguk hormat, sementara Ki Jayaraga pun berkata, "Kau sudah pulang, Gelagah Putih?" "Ya. Ki Jayaraga, aku pulang bersama Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati. Keduanya telah mengangkat kami berdua sebagai anak mereka. Selebihnya, keduanya telah menurunkan ilmu terpenting kepada kami berdua." "Ah, ilmu yang tidak ada artinya apa-apa," desis Ki Citra Jati. Mari, silahkan duduk," berkata Ki Jayaraga kemudian. Sejenak kemudian, mereka telah duduk di peringgitan. Sementara Sukra pun telah pergi ke dapur. Meskipun Sukra seorang laki-laki, tetapi ia cukup terampil karena ia sudah lama tinggal bersama Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Karena itu, maka dengan cekatan Sukra pun telah mencuci beras dan menanak nasi. Bahkan Sukra pun kemudian telah memungut beberapa butir telur. Memetik sebuah ketela gantung muda dan beberapa lembar daun so di kebun. Dalam pada itu, ternyata Rara Wulan tidak ingat lagi untuk menyiapkan makan bagi mereka. Ia dengan sungguh-sungguh mendengarkan cerita Ki Jayaraga tentang Nyi Lurah Sekar Mirah. Jadi para petugas di Mataram telah mendengar desas-desus tentang Bokayu Sekar Mirah yang berpihak kepada Kisah Balintang itu, bertanya Gelagah Putih. "Ya. Karena itu para pejabat di Mataram ingin membuktikannya. Mereka telah memanggil Nyi Lurah Agung Sedayu untuk pergi ke Mataram, menghadap langsung Ki Tumenggung Wiradilaga, atas perintah langsung dari Ki Patih Mandaraka dan Kanjeng Pangeran Purbaya. Aku akan menyusul Kakang Agung Sedayu," berkata Gelagah Putih. "Jangan, Gelagah Putih," sahut Ki Jayaraga. "Kau jangan membuat persoalannya menjadi keruh." "Tidak. Aku justru ingin menjernihkan persoalannya. Bahwa Bokayu Sekar Mirah telah berpihak pada Kisah Balintang adalah fitnah semata-mata. Maksudnya sudah jelas, untuk mencemarkan nama baik Bokayu Sekar Mirah, justru karena Bokayu Sekar Mirah tidak mau bergabung dengan Kisah Balintang dengan janji apapun juga. Kakakmu Agung Sedayu tentu akan dapat membersihkan nama Bokayumu. Sampai sekarang kakakmu Agung Sedayu masih mendapat kepercayaan dari para pejabat di Mataram. Tetapi kami berdua setidak-tidaknya dapat menjadi saksi, bahwa berita tentang bergabungnya Bokayu Sekar Mirah pada perguruan Kedung Jati itu benar-benar fitnah. Aku dan Rara Wulan mengalami langsung akibat dari fitnah itu." "Apa maksudmu, Gelagah Putih?" Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menceritakan pertemuannya dengan seorang yang memikul sepasang bakul berisi bahan obat-obatan serta bebatuan yang dianggapnya berkhasiat. Ki Jayaraga mendengarkan cerita Gelagah Putih itu dengan bersungguh-sungguh. "Memang menarik sekali, Gelagah Putih," berkata Ki Jayaraga kemudian. "Tetapi jika hari ini kau pergi ke Mataram, mungkin sekali kau akan berselisih jalan, karena kakakmu sudah 2 hari berada di Mataram. Ia tentu tidak akan dapat berlama-lama meninggalkan tugasnya." Gelagah Putih mengangguk-angguk. "Sebaiknya kau menunggu. Jika sampai malam nanti kakakmu belum pulang, berarti ada masalah yang sangat penting yang harus dipecahkannya. Aku tidak berkeberatan jika besok kau pergi ke Mataram." "Baiklah," sahut Gelagah Putih kemudian. "Aku akan menunggu sampai besok pagi." Hari itu rasa-rasanya menjadi sangat panjang. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati mengisi waktunya dengan berbincang-bincang bersama Ki Jayaraga. Sementara itu Gelagah Putih telah melakukan apa saja yang dapat dikerjakan. Rara Wulan sibuk di dapur. Namun ketika ia melihat bahwa Sukra telah menanak nasi dan menyiapkan lauknya menurut kemampuannya, Rara Wulan itu pun berkata, "Ternyata kau terampil juga, Sukra. Terima kasih. Perhatianku sepenuhnya tertuju kepada Bokayu Sekar Mirah, sehingga aku lupa bahwa harus dipersiapkan makan bagi tamu-tamu kita." Sukra tidak menjawab. Ia hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan pujian Rara Wulan. Menjelang senja, ternyata yang dikatakan oleh Ki Jayaraga benar. Agung Sedayu telah pulang dari Mataram. Agung Sedayu memang terkejut melihat orang yang belum pernah dikenalnya duduk di peringgitan rumahnya bersama Ki Jayaraga. Namun Gelagah Putih yang menyongsongnya segera memperkenalkannya dengan kedua orang tua angkatnya. Bahkan sekaligus yang telah menurunkan warisan ilmu kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan.
Terima kasih atas kebaikan hati Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati terhadap adikku berdua, berkata Agung Sedayu kemudian. Yang kami lakukan tentu tidak berarti apa-apa. Kami hanya ingin menitipkan sedikit yang kami miliki agar tidak punah bersama kepergian kami kelak. Tentu sangat berarti bagi adikku berdua, sahut Agung Sedayu. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih pun berkata, Kakang, aku menunggu kedatangan Kakang dengan tegang. Aku segera ingin tahu, bagaimana dengan Bokayu Sekar Mirah sekarang? Kenapa Kakang tidak pulang bersama Bokayu Sekar Mirah? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ada yang telah memfitnah Bokayumu, Gelagah Putih. Aku juga telah mendengarnya, Kakang. Justru dari Ayah Widura di Padepokan. Apa yang kau dengar? Bertanya Agung Sedayu. Gelagah Putih pun segera menceritakan, apa yang telah didengarnya tentang Sekar Mirah. Apa yang dikatakan Paman Widura itu benar, Gelagah Putih. Kabar itu telah tersebar di sekitar Mataram, sehingga telah didengar oleh para pejabat di Mataram. Apakah para pejabat itu mempercayainya? Sebagian besar, mereka yang telah lama berhubungan dengan aku dan Bokayumu, tidak mempercayainya. Tetapi mereka harus meyakinkan orang-orang yang baru muncul kemudian di gelanggang pemerintahan Mataram, bahwa cerita itu sama sekali tidak benar. Jika demikian, kenapa Bokayu Sekar Mirah tidak pulang bersama Kakang? Salah satu cara untuk meyakinkan mereka yang bimbang. Jika selama Bokayumu berada di Mataram, cerita tentang perempuan yang selalu bersama-sama dengan Kisah Balintang itu masih berlanjut, maka cerita itu adalah cerita bohong. Apakah kesaksianku tidak cukup untuk menjelaskan fitnah itu, Kakang? Ceritamu akan dapat membantu memberikan penjelasan. Tetapi Bokayumu sendiri setuju, bahwa untuk sementara ia berada di Mataram. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, Kakang, jika Kakang tidak berkeberatan, biarlah kami, maksudku aku dan Rara Wulan, berusaha memburu perempuan yang mengaku Sekar Mirah itu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Gelagah Putih, aku harus berbicara lebih dahulu dengan para pemimpin di Mataram. Selama ini Mataram telah menaburkan beberapa orang petugas sandi untuk menangkap kabar berikutnya tentang perempuan yang mengaku bernama Sekar Mirah, serta memiliki salah satu dari sepasang tongkat baja putih itu. Tetapi di mana tongkat itu sekarang, Kakang? Ada di tangan Bokayumu di Mataram. Bukankah mungkin saja orang membuat tiruan tongkat baja putih itu? Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun ia masih bertanya. Dengan menunjukkan tongkat baja putih di tangan Bokayu Sekar Mirah, apakah orang-orang Mataram yang bimbang itu masih juga belum dapat diyakinkan? Mereka memang memerlukan waktu untuk dapat meyakininya, Gelagah Putih. Sebenarnya lah bahwa ada 1-2 orang pemimpin di Mataram yang benar-benar mencurigai Bokayumu. Ia mengira bahwa Bokayu Sekar Mirah benar-benar telah bergabung dengan Kisah Balintang. Jika demikian, siapakah perempuan yang datang bersama Kakang Agung Sedayu itu menurut mereka? Ada di antara mereka yang menganggap bahwa perempuan yang datang bersamaku itu pula lah perempuan yang kadang-kadang melakukan perjalanan di Mataram dan sekitarnya. Keduanya dengan sengaja memperlihatkan diri kepada rakyat Mataram untuk menarik perhatian mereka. Gila. Itu pikiran gila. Jika benar terjadi demikian, apakah Kakang Agung Sedayu akan tetap berdiam diri? Bahkan bersedia mengantar perempuan itu ke Mataram? Ada 1000 penalaran di 1000 kepala, Gelagah Putih. Karena itu, untuk membersihkan namanya, Bokayumu bersedia berada di Mataram. Tetapi perempuan yang bersama-sama dengan Kisah Balintang itu tentu bukan perempuan yang bodoh. Setidak-tidaknya atas gagasan Kisah Balintang. Demikian mereka mendengar Bokayu Sekar Mirah berada di Mataram, maka mereka akan menghentikan kegiatan mereka. Kemungkinan seperti itu sudah aku sampaikan. Tetapi orang-orang Mataram menganggap bahwa keberadaan Bokayumu di Mataram itu merupakan satu rahasia. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, kita harus berjaga-jaga, Kakang. Keberadaan Bokayu Sekar Mirah di Mataram memang dirahasiakan. Tetapi siapa tahu bahwa ada orang-orang Kisah Balintang yang berada di Mataram. Atau setidak-tidaknya orang yang berpihak kepadanya. Kemungkinan itu juga sudah aku katakan. Tetapi orang-orang Mataram yakin bahwa tidak ada di antara mereka yang mempunyai hubungan dengan Kisah Balintang. Gelagah Putih mengangguk-angguk.
Meskipun demikian, di wajahnya nampak keraguan-raguannya. Beberapa saat Gelagah Putih terdiam. Namun kemudian Ki Jaragalah yang berbicara. Ki Lurah, ada baiknya di samping usaha para petugas sandi untuk mengamati keadaan, kita berusaha untuk menemukan perempuan yang mengaku bernama Nyi Lurah Agung Sedayu itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian berkata, Ki Sabalintang telah mengenal kita. Karena itu, tidak mudah bagi kita untuk menemukannya. Tetapi kita tidak sendiri di lingkungan ini, Ki Lurah. Di sini ada kita. Di Jati Anom ada Ki Widura, ada Ki Untara, sedangkan di Sangkal Putung ada Angger Swandaru. Mereka tentu tidak berkeberatan membantu kita menemukan dua orang laki-laki dan perempuan yang mengaku memiliki sepasang tongkat baja putih pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, kita memang dapat melakukannya. Tetapi agar tidak terjadi benturan dengan para petugas sandi yang dikirim langsung oleh Mataram, aku harus membicarakannya dengan para pemimpin di Mataram. Baik, Kakang. Jika demikian, kita besok pergi ke Mataram. Kita sampaikan niat kita itu, sekaligus untuk memberikan kesaksian bahwa orang-orang yang menganggap bahwa Nyi Lurah Agung Sedayu telah menyatukan diri dengan Ki Sabalintang itu adalah sekedar desas-desus yang tidak terbukti kebenarannya. Ternyata mereka tidak tahu pasti, siapakah sebenarnya orang yang bernama Nyi Lurah Agung Sedayu dan Ki Sabalintang itu. Sehingga siapa saja, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dapat mengaku Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, besok kita pergi ke Mataram. Jika hari ini aku pulang, karena ketika aku pergi aku masih belum sempat memberikan pesan dan membagikan tugas-tugas keprajuritan kepada anak buahku. Kakang akan pergi ke barak, bertanya Gagah Putih. Aku tadi sudah singgah di barak. Selain memberikan tugas-tugas kepada mereka, aku juga minta bantuan mereka. Bukankah mereka yakin bahwa yang berkeliaran itu bukan Nyi Lurah? Mereka yakin. Mereka mengenal Sekar Mirah dengan baik. Syukurlah. Mereka pun tidak menganggap aku orang gila, sehingga aku membiarkan istriku melakukannya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, kita akan berhubungan dengan Kakang Untara, dengan ayah di Padepokan, dan dengan Kakang Swandaru di Sangkal Putung. Sayangnya, Kakang Swandaru dikenal dengan baik oleh Ki Sabalintang, sehingga geraknya akan menjadi sangat terbatas. Adi Swandaru pernah memberikan pengakuan kepadaku pada saat ia tergelincir menghadapi kaki tangan Ki Sabalintang. Kita akan mendapatkan cara, Kakang, berkata Gelagah Putih dengan nada berat. Ki Citra Jati yang hanya berdiam diri saja mendengarkan pembicaraan itu, tiba-tiba menyela. Ki Lurah, jika kami diberi kesempatan, maka aku dan istriku akan dapat membantu, asal kami mendapatkan petunjuk-petunjuk seperlunya. Terima kasih, Ki Citra Jati. Kami akan merasa senang sekali dengan bantuan Ki Citra Jati berdua. Tetapi saat ini kami masih belum tahu, apa yang sebaiknya kami lakukan. Kami akan menunggu, Ki Lurah. Jika diperkenankan, kami akan menumpang di sini selama kami menunggu kemungkinan untuk melibatkan diri dalam persoalan ini. Tentu, Ki Citra Jati. Kami akan senang sekali jika Ki Citra Jati berdua bersedia tinggal di sini. Kami tentu akan sangat memerlukan bantuan Ki Citra Jati berdua. Tetapi apa yang dapat kami lakukan tentu hanya sangat terbatas, Ki Lurah. Meskipun demikian, kami akan mencobanya. Sekali lagi kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ki Citra Jati berdua membantu kami. Namun demikian, Ki Lurah masih belum dapat menyebut langkah-langkah apakah yang akan diambilnya, sebelum ia esok pagi pergi ke Mataram bersama Gelagah Putih. Dalam pada itu, ketika malam turun, seisi rumah itu pun telah dikejutkan oleh derap kaki kuda yang berhenti di depan regol halaman rumah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian memasuki regol halaman sambil menuntun kuda mereka. Gelagah Putihlah yang tergesa-gesa menyongsong mereka. Dengan nada tinggi ia pun menyapa. Kakang Swandaru dan Bokayu Pandanwangi. Keduanya tersenyum. Dengan nada datar Swandaru pun bertanya. Kakangmu ada? Ada, Kakang. Mari, silahkan naik. Setelah mengikat kudanya, maka keduanya pun naik ke pendapa dan duduk di peringgitan. Ketika Agung Sedayu diberitahu bahwa yang datang adalah Swandaru dan Pandanwangi, maka dengan tergopoh-gopoh Agung Sedayu pun pergi menemui mereka di peringgitan.
Kalian berdua selamat di perjalanan, Di? Dan bagaimana keadaan keluarga di Sangkal Putung? Selamat, Kakang. Keluarga di Sangkal Putung pun baik-baik saja. Bagaimana dengan keluarga di sini? Kami semuanya dalam keadaan baik, Di. Meskipun ada sedikit persoalan yang kami hadapi. Itulah yang kami dengar, Kakang. Apa yang kalian dengar? Sekar Mirah telah berkhianat. Menurut berita yang kami dengar, Sekar Mirah telah terbujuk oleh Ki Sabalintang untuk berpihak kepadanya. Keduanya akan bersama-sama memimpin kebangkitan kembali perguruan Kedung Jati, serta mengambil kembali wahyu keraton dari Istana Mataram. Karena menurut orang-orang dari perguruan Kedung Jati, Panembahan Senapati tidak berhak menjadi raja dan memerintah tanah ini. Ya, Di. Memang ada berita semacam itu tersebar di sekitar Mataram. Tetapi di mana Sekar Mirah sekarang? Apakah ia benar-benar berkhianat? Tidak, Di. Sekar Mirah tidak berbuat apa-apa. Yang tersebar itu adalah fitnah semata-mata. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Sementara Pandan Wangi pun berkata, "Jadi berita itu tidak benar, Kakang?" "Tentu tidak." "Tetapi sekarang di mana Sekar Mirah?" bertanya Suandaru. "Sekar Mirah berada di Mataram." "Di Mataram? Ada apa?" Agung Sedayu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi dengan Sekar Mirah. Ia harus membuktikan kebersihannya dengan tinggal untuk beberapa lama di Mataram. Itu memang salah satu cara. Tetapi tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa Sekar Mirah akan dapat membersihkan namanya. Jika keberadaannya di Mataram itu diketahui oleh Ki Sabalintang yang cerdik dan licik itu, kegiatannya untuk berkeliaran dan mengambil hati banyak orang di sekitar Mataram akan dihentikannya pula. Ya. Tetapi menurut para petugas sandi di Mataram, tentu tidak akan ada pengikut Ki Sabalintang yang menyusup di lingkungan para pejabat di Mataram. Mudah-mudahan, Kakang. Dalam pada itu, Suandaru dan Pandan Wangi pun telah diperkenalkan pula dengan Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati. Keduanya adalah orang tua angkat Gelagah Putih dan Rara Wulan. Keduanya telah bersedia untuk melibatkan diri dalam persoalan yang menyangkut nama baik Sekar Mirah itu. Syukurlah, desis Suandaru. Semakin banyak kawan, maka kita akan menjadi semakin banyak jalan. Terima kasih. Namun segala sesuatunya masih harus menunggu esok, berkata Agung Sedayu kemudian. Kenapa? Besok aku dan Gelagah Putih akan pergi ke Mataram. Kami akan membicarakan langkah-langkah yang dapat kita ambil kemudian, agar tidak terjadi benturan dengan para petugas sandi Mataram yang memantau persoalan ini terus-menerus. Terutama apakah perempuan itu masih berkeliaran bersama Ki Sabalintang. Malam itu rumah Ki Lurah Agung Sedayu terkesan lebih ramai dari biasanya. Selain Gelagah Putih dan Rara Wulan telah pulang, maka di rumah itu bermalam Suandaru dan Pandan Wangi, serta Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati. Namun meskipun rumah Agung Sedayu tidak terlalu besar, tetapi di rumah itu terdapat gandok kiri dan kanan. Suandaru dan Pandan Wangi mendapat bilik di gandok sebelah kiri. Sedangkan Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati dipersilahkan mempergunakan bilik di gandok sebelah kanan. Ketika malam menjadi semakin dalam, serta para tamu sudah berada di dalam bilik mereka masing-masing, maka Gelagah Putih sempat menemui Sukra di dapur. "Kau belum tidur?" bertanya Gelagah Putih yang duduk di lincak panjang yang berada di dapur. "Sebagaimana kau lihat, bukankah aku belum tidur?" Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Lidahmu masih tetap menyengat. Heh, bagaimana dengan latihan-latihanmu? Bagaimana ilmuku dapat meningkat tanpa ada orang yang memberikan petunjuk-petunjuk? Bukankah kau sudah menguasai dasar olah kanuragan? Jika kau rajin berlatih, maka ilmumu tentu akan meningkat meskipun perlahan-lahan. Tetapi untuk meningkatkan daya tahan tubuhmu, kau tidak memerlukan siapa-siapa setelah kau kuasai dasar-dasarnya." Ki Lurah Agung Sedayu ternyata berbaik hati untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepadaku. Tetapi kau tahu waktunya terlalu sempit. Ia hanya dapat memberikan waktu sepekan sekali, menjelang wayah sepi bocah. Itu sudah cukup. Nah, ilmumu tentu sudah meningkat jauh sekarang. Belum apa-apa. Sekali-sekali aku mencoba berlatih dengan Nyi Lurah. Tetapi seluruh tubuhku menjadi sakit semuanya. Kulitku menjadi merah biru di beberapa tempat. Ternyata Ki Lurah Agung Sedayu lebih telaten dari Nyi Lurah. Gelagah Putih tertawa.
katanya. Besok kita masuk ke dalam sanggar. Bukankah besok kau akan pergi ke Mataram bersama Ki Lurah? Apakah kau akan segera kembali? Gelagah Putih mengangguk-angguk sambil berdesis. Ya. Besok aku akan pergi ke Mataram. Besok malam, setelah kau pulang dari Mataram. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab. Baik. Setelah aku pulang dari Mataram. Gelagah Putih pun kemudian meninggalkan Sukra di dapur. Malam telah menjadi semakin larut. Di kejauhan terdengar suara-suara malam yang memecahkan keheningan. Derik belalang dan irama suara katak yang saling bersahutan. Di keesokan harinya, menjelang matahari terbit, Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah bersiap. Setelah berbincang sejenak dengan Ki Jayaraga, maka Ki Lurah Agung Sedayu serta Gelagah Putih minta diri kepada Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati, serta Swandaru dan Pandan Wangi. Pagi ini kami akan menghadap Ki Gede, berkata Swandaru. Silahkan, Di. Ki Gede tentu sudah rindu kepada kalian. Demikianlah, maka ketika matahari terbit, Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun meninggalkan regol halaman rumahnya. Kudanya berlari menyusuri jalan utama padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Namun keduanya tidak langsung pergi ke Mataram. Ki Lurah Agung Sedayu masih merasa perlu singgah di baraknya untuk memberikan pesan-pesan kepada para prajuritnya. Baru kemudian setelah matahari sepenggalah, keduanya pun melarikan kuda mereka menuju ke Mataram. Di penyeberangan, Gelagah Putih berharap dapat bertemu dengan orang yang membawa sepasang bakul di pikulannya. Tetapi orang itu tidak berada di tepian penyeberangan. Di sini aku bertemu dengan orang itu, berkata Gelagah Putih. Jika orang itu menganggap aku dan Rara Wulan sebagai Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu, bukankah berarti bahwa orang-orang yang mendengar dan kemudian menebarkan desas-desus itu tidak mengenal siapakah Nyi Lurah itu sebenarnya? Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab. Ya. Sebagian besar para pemimpin di Mataram percaya. Kesaksianku akan menghilangkan keraguan-raguan mereka. Yang disebut Nyi Lurah Sekar Mirah yang berpihak kepada Ki Sabalintang itu dapat saja perempuan yang manapun juga, dengan mengenakan pakaian khusus dan membawa tongkat baja putih tiruan. Bahkan laki-laki yang berkeliaran bersamanya di atas kuda itu pun belum tentu kalau Ki Sabalintang yang sebenarnya. Ya. Agaknya memang demikian. Tidak banyak atau bahkan hampir tidak ada orang kebanyakan yang mengenal langsung Ki Sabalintang. Demikianlah, ketika matahari menjadi semakin tinggi, panasnya mulai terasa menggatalkan kulit. Keringat mulai membasahi punggung, sementara kuda mereka tidak dapat berlari lebih cepat lagi, karena semakin banyak orang yang turun ke jalan. Di tengah hari, keduanya pun memasuki gerbang kota. Keduanya langsung menuju ke Kepatihan untuk menghadap Ki Patih Mandaraka, yang kebetulan sudah pulang dari istana. Ketika mereka mendekati pintu gerbang Kepatihan, Gelagah Putih pun bertanya. Apakah Kakang tidak menghadap Ki Tumenggung Wiradilaga? Ki Tumenggung Wiradilaga lah yang telah memanggil aku dan Mbokayumu. Tetapi sekarang aku ingin berbicara lebih dahulu dengan Ki Patih Mandaraka. Ki Tumenggung Wiradilaga termasuk seorang pemimpin Mataram yang merasa ragu atas kebersihan Mbokayumu Sekar Mirah. Apakah Ki Tumenggung tidak tahu apa yang pernah terjadi, serta usaha Mbokayu Sekar Mirah mempertahankan tongkat baja putihnya? Ki Tumenggung Wiradilaga adalah seorang tumenggung yang baru diangkat. Semula ia adalah seorang rangga yang bertugas di daerah Salam. Karena pengabdiannya yang panjang, maka Ki Rangga Wiradilaga telah diangkat menjadi seorang tumenggung, serta bertugas di kota raja. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Itulah sebabnya, maka ia tidak mengenal keluarga Kakang Agung Sedayu dengan baik. Tetapi apakah para pemimpin yang lain tidak dapat meyakinkannya bahwa Nyi Lurah itu tidak akan mungkin berkhianat? Apakah ia tidak berpikir bahwa Kakang Agung Sedayu sendiri akan sanggup mengekang agar kemungkinan seperti itu tidak terjadi? Entahlah. Tetapi agaknya Ki Tumenggung Wiradilaga ingin menunjukkan bahwa ia telah berbuat sesuatu, demikian ia berada di kota raja. Gelagah Putih tidak bertanya lebih jauh. Mereka berdua telah berada di depan pintu gerbang Kepatihan. Sejenak kemudian, keduanya pun telah meloncat turun dari kuda dan menuntunnya memasuki pintu yang dijaga oleh dua orang prajurit. Tetapi para prajurit itu sudah mengenal Ki Lurah Agung Sedayu. Karena itu, maka Ki Lurah Agung Sedayu tidak tertahan di pintu gerbang. Keduanya pun kemudian mengikat kuda mereka pada patok kayu di sebelah gardu para prajurit yang bertugas di Kepatihan.
Apakah Ki Patih ada? Bertanya Agung Sedayu. Ada, Ki Lurah. Ki Patih baru saja kembali dari istana. Aku ingin menghadap. Silahkan duduk. Biarlah kami memberitahukan kehadiran Ki Lurah kepada petugas di dalam. Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih harus menunggu beberapa saat. Baru kemudian seorang prajurit menemuinya dan mempersilahkannya masuk ke serambi samping. Baru saja Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih duduk, Ki Patih Mandaraka pun keluar dari ruang dalam. Demikian Gelagah Putih melihat Ki Patih Mandaraka, maka dahinya pun telah berkerut. Baru beberapa lama ia tidak melihat Ki Patih Mandaraka, namun tiba-tiba saja Ki Patih itu nampaknya demikian cepat bertambah tua. Tetapi Gelagah Putih pun kemudian menundukkan wajahnya. Kau sudah kembali dari pengembaraanmu, Gelagah Putih. Ampun, Ki Patih. Perjalanan hamba tidak membawa hasil apa-apa. Hamba pulang dengan tangan hampa. Bukan salahmu. Yang kau cari adalah seseorang yang hidup, yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika kau pergi ke utara, orang itu justru sedang pergi ke selatan. Hamba, Ki Patih. Kemarin, kakakmu masih belum mengatakan bahwa kau telah kembali. Baru kemarin hamba kembali ke tanah perdikan Menoreh, Ki Patih. Ketika di pengembaraan kami mendengar orang yang kami cari itu justru sedang membidik tanah perdikan Menoreh. Namun kemudian yang kami dengar pada saat kami mendekati tanah perdikan, justru fitnah terhadap Mbokayu Sekar Mirah. Ki Patih mengangguk-angguk. Namun ia pun bertanya. Coba katakan, apa yang kau dengar tentang Nyi Lurah Agung Sedayu? Ampun, Ki Patih. Hamba mendengar bahwa Mbokayu Sekar Mirah telah berbalik dan berpihak kepada Ki Sabalintang, justru untuk menggabungkan sepasang tongkat baja putihnya, sehingga secara bersama-sama mereka akan dapat memimpin perguruan Kedung Jati. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ki Patih itu pun tersenyum. Katanya. Ya. Dongeng itulah yang merebak di Mataram dan sekitarnya. Tetapi seperti yang Ki Patih katakan, semuanya itu hanya dongeng. Bahkan fitnah. Ya. Aku juga berpendapat demikian. Tetapi tidak semua orang berpendapat seperti itu. Hamba dapat memberikan kesaksian sebagaimana yang pernah hamba alami di penyeberangan Kali Praga. Apa yang kau alami? Gelagah Putih pun kemudian menceritakan dengan singkat, pertemuannya dengan orang yang agaknya menganggap bahwa para pemimpin perguruan Kedung Jati adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan dari orang lain. Bukankah dengan demikian, siapapun asal seorang laki-laki dan seorang perempuan, dapat didesas-desuskan sebagai Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu? Ki Patih pun tersenyum. Katanya, aku percaya kepadamu, Gelagah Putih. Tetapi tentu tidak semua orang percaya sebagaimana aku mempercayaimu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Ki Patih Mandaraka pun berkata kepada Agung Sedayu. Ki Lurah. Aku merasa perlu untuk menyampaikan kepadamu laporan dari beberapa orang petugas sandi yang mendapat tugas untuk memantau dongeng tentang Nyi Lurah Agung Sedayu yang menyeberang itu. Apa kata mereka, Ki Patih? Beberapa orang di antara mereka melaporkan bahwa sejak beberapa hari yang lalu Ki Sabalintang tidak nampak bersama dengan Nyi Lurah Agung Sedayu. Itu tentu laporan orang gila, geram Gelagah Putih. Gelagah Putih, potong Ki Lurah Agung Sedayu. Dengan siapa kau berbicara? Ampun, Ki Patih, hamba mohon ampun. Ki Patih Mandaraka hanya tersenyum saja. Bahkan kemudian ia pun berkata, aku juga pernah muda seperti Gelagah Putih. Laporan itu dapat menyesatkan, Ki Patih, berkata Gelagah Putih. Tetapi belum tentu bahwa para petugas sandi itulah yang bersalah. Tetapi memang ada orang-orang Ki Sabalintang yang menyusup di lingkungan para pemimpin Mataram. Mereka telah membocorkan rahasia keberadaan Nyi Lurah di Mataram, sehingga Ki Sabalintang yang cerdik dan licik itu dengan sengaja menyebarluaskan desas-desus, bahwa sejak beberapa hari Nyi Lurah Agung Sedayu tidak bersamanya, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Gelagah Putih mengangguk-angguk sambil berdesis. Ya, Kakang. Tetapi laporan itu akan dapat memberatkan kecurigaan beberapa orang pemimpin Mataram kepada Mbokayu Sekar Mirah. Memang sasaran itulah yang ingin mereka capai. Jika hal itu terjadi, maka mereka akan merasa berhasil. Gelagah Putih menggeretakkan giginya. Tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ki Lurah, berkata Ki Patih Mandaraka.
Aku ingin menyampaikan satu gagasan kepadamu dan kepada Gelagah Putih. Hamba akan menjalankan apa saja yang dapat membersihkan nama Mbokayu Sekar Mirah, Kipati, sahut Gelagah Putih dengan serta-merta. Apakah Ki Lurah tidak berkeberatan jika Nyi Lurah tetap berada di Mataram untuk beberapa hari lagi? Jika dengan demikian namanya dapat dibersihkan, hamba tidak berkeberatan, Kipati, jawab Ki Lurah Agung Sedayu. Selama ini, Ki Sabalintang tentu dengan sengaja membuat dongeng bahwa Nyi Lurah tidak ada bersama Ki Sabalintang. Apakah yang berkeliaran itu benar-benar Ki Sabalintang, atau seorang yang memerankannya dalam lakon yang mendebarkan ini? Ya, Kipati. Untuk mengimbangi lakon yang disusun oleh Ki Sabalintang, maka Ki Lurah harus membuat lakon yang lain, lengkap dengan pemeran-pemerannya. Maksud Kipati? Biarlah Gelagah Putih melanjutkan perburuan yang dilakukan. Tetapi dengan cara yang lain. Biarlah ia memerankan tokoh Ki Sabalintang. Sedang istrinya, Rara Wulan, akan menjadi Nyi Lurah Agung Sedayu. Mereka akan berkeliaran di sekitar Mataram. Maka kesan bahwa Nyi Lurah Agung Sedayu tidak nampak dalam beberapa hari ini, justru pada saat Nyi Lurah berada di Mataram, akan berubah. Para petugas sandi akan memberikan laporan bahwa Ki Sabalintang dan Nyi Lurah masih tetap berkeliaran, justru pada saat Nyi Lurah Agung Sedayu yang sebenarnya berada di Mataram, yang ternyata telah dibocorkan oleh para pengikut Ki Sabalintang. Dengan demikian maka mereka yang ragu-ragu akan kebersihan nama Nyi Lurah Agung Sedayu akan dapat diyakinkan. Tetapi apakah para petugas sandi tidak akan mengambil tindakan terhadap Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu itu, sehingga akan dapat mengakibatkan benturan kekerasan? Tidak. Perintah kepada para petugas sandi tidak untuk menangkap mereka. Tetapi pada tahap pertama, untuk meyakinkan siapakah mereka sebenarnya. Yang mungkin akan terjadi benturan kekerasan adalah pemeran Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu itu dengan Ki Sabalintang yang sebenarnya, atau orang yang mula-mula memerankannya. Hamba mengerti, Kipati. Dengan demikian, maka Ki Sabalintang itu mungkin akan datang kepadaku tanpa kita harus bersusah payah mencarinya. Tetapi kau harus yakin akan dapat mengimbangi ilmunya. Mungkin Ki Sabalintang itu tidak hanya berdua. Mungkin ia membawa beberapa orang pengikutnya. Jika kami juga tidak hanya berdua? Tidak apa. Berceritalah kepada orang-orang yang kalian temui dimanapun, bahwa kalian adalah Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu, serta pengikut-pengikutnya yang terdekat. Terima kasih, Kipati. Hamba akan melakukannya dengan senang hati, jika Kakang Agung Sedayu tidak berkeberatan. Gagasan yang menarik. Kau dapat mencobanya, Gelagah Putih. Aku setuju. Tetapi kau dan Rara Wulan harus benar-benar siap. Kami sudah siap, Kakang. Kami sudah siap sejak kami berangkat melaksanakan perintah untuk menemukan tongkat baja putih itu. Bagus. Kita akan segera mulai dengan lakon yang menarik ini. Terasa dada Gelagah Putih bergejolak. Rasa-rasanya ia tidak sabar lagi menunggu untuk memerankan sosok orang yang dibencinya itu, menurut lakon yang disusun oleh Ki Patih Mandaraka. Namun Ki Patih itu masih juga berpesan. Tetapi biarlah kita bertiga saja yang mengetahui permainan ini. Bagaimanapun juga, aku merasa curiga bahwa ada di antara para pemimpin atau petugas di Mataram yang berpihak kepada Ki Sabalintang. Meskipun mungkin orang itu justru ingin memperalat Ki Sabalintang bagi kepentingannya sendiri. Ya, Ki Patih. Gelagah Putih mengangguk. Hamba mengerti. Kau dapat segera mulai dengan permainan ini, Gelagah Putih. Semakin cepat semakin baik, agar kecurigaan terhadap Nyi Lurah Agung Sedayu itu pun segera dapat disingkirkan. Hamba, Ki Patih. Hamba segera mohon diri. Gelagah Putih, desis Agung Sedayu. Kita masih harus menghadap Ki Tumenggung Wiradilaga. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ki Lurah, berkata Ki Patih Mandaraka. Ki Tumenggung Wiradilaga termasuk salah seorang yang masih harus diyakinkan bahwa Nyi Lurah tidak pernah berhubungan dengan Ki Sabalintang. Karena itu, berhati-hatilah berbicara dengan Ki Tumenggung Wiradilaga. Ia terhitung seorang pejabat baru yang mungkin ingin menunjukkan bahwa ia telah berbuat sesuatu. Ya, Ki Patih. Pergilah. Aku lihat Tumenggung Wiradilaga tadi juga sudah pulang dari istana. Jika ia tidak singgah kemana-mana, ia tentu sudah ada di rumahnya. Bukankah kau sudah tahu di mana letak rumahnya? Ya, Ki Patih. Untuk sementara ia tinggal di rumah mertuanya.
Rumahnya sendiri baru dibangun, di sebelah rumah mertuanya itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun segera minta diri. Namun kedua belah pihak telah menyesuaikan rencana mereka masing-masing untuk menyelamatkan nama baik Nyi Lurah Agung Sedayu. Beberapa saat kemudian, Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih sudah menghadap Ki Tumenggung Wiradilaga. Sebelum Gelagah Putih mulai dengan permainan yang disusun oleh Ki Patih, ia mencoba meyakinkan Ki Tumenggung Wiradilaga dengan menceritakan peristiwa yang dialaminya di tepian Kali Praga. Lalu apa hubungannya dongengmu itu dengan kebersihan nama Nyi Lurah Sekar Mirah? Ki Tumenggung, berkata Gelagah Putih. Aku ingin mengatakan bahwa sesungguhnya yang disebut Nyi Lurah Sekar Mirah dalam desas-desus itu, tentu bukan Nyi Lurah yang sebenarnya. Ki Sabalintang dapat melahirkan sosok Nyi Lurah itu dengan peraga siapa saja, asal ia seorang perempuan dalam pakaian yang khusus, dengan membawa tongkat besi yang berwarna putih. Tetapi setelah Nyi Lurah itu berada di Mataram, para petugas sandi yang dikirim oleh Mataram telah menangkap berita bahwa Nyi Lurah Agung Sedayu itu tidak lagi nampak berkeliaran bersama Ki Sabalintang. Nah, setiap orang yang dapat mempergunakan nalarnya dengan baik, akan dapat mengambil kesimpulan. Gelagah Putih mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Ia berusaha untuk menjaga agar mulutnya tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan Ki Tumenggung yang baru itu. Namun Ki Tumenggung itu pun kemudian berkata, "Tetapi Ki Patih sudah memerintahkan, agar Nyi Lurah jangan diizinkan pulang lebih dahulu." Ki Patih Mandaraka masih ingin meyakinkan bahwa yang disebut Nyi Lurah Agung Sedayu itu benar-benar Nyi Lurah Agung Sedayu dari Tanah Perdikan Menoreh. "Ya, Ki Tumenggung," desis Agung Sedayu. Para petugas sandi pun masih mendapat perintah untuk terus-menerus memantau keadaan. "Ya, Ki Tumenggung. Kita akan menunggu beberapa hari lagi. Selama ini, aku akan kembali ke Tanah Perdikan Menoreh, agar tugasku tidak terbengkalai. Tetapi harus kau sadari, Ki Lurah. Jika kami mendapat keyakinan bahwa istrimu telah melakukan perbuatan yang melanggar paugeran, maka kau pun tentu akan terpercik juga." Terasa jantung Gelagah Putih tergetar. Tetapi ia masih menyadari bahwa ia harus menjaga dirinya untuk tidak terlepas dari kendali nalarnya. "Sebenarnya aku merasa heran," berkata Ki Tumenggung kemudian. "Bagaimana Ki Lurah telah kehilangan pengawasan terhadap istrinya sendiri? Mungkin Ki Lurah sibuk di barak pasukan khusus itu. Meskipun demikian, bukankah setiap hari Ki Lurah pulang? Bagaimana mungkin Ki Lurah tidak mengetahui bahwa Nyi Lurah telah berhubungan dengan Ki Sabalintang?" "Ki Tumenggung," sahut Ki Lurah Agung Sedayu. "Apakah itu berarti bahwa Ki Tumenggung sudah menetapkan istriku bersalah? Bahwa yang berkeliaran bersama Ki Sabalintang itu benar-benar istriku yang sekarang berada di Mataram ini?" Ki Tumenggung tertawa. Katanya, "Sebenarnya aku merasa kasihan kepadamu, Ki Lurah. Bahwa kau masih saja tidak dapat meyakini kesalahan istrimu. Tetapi baiklah. Akhirnya yang salah akan diketahui juga. Pada suatu saat kau harus melihat kenyataan pahit itu. Tetapi kau sudah terlambat." Ki Lurah Agung Sedayu tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya saja. Sementara itu darah di jantung Gelagah Putih terasa bagaikan bergejolak. Dalam pada itu, maka Ki Tumenggung itu pun kemudian berkata, "Baiklah, Ki Lurah. Agaknya tidak ada lagi yang harus kita bicarakan. Untuk beberapa hari lagi, biarlah istrimu tetap berada di Mataram. Bukankah ia mendapat perlakuan baik selama ini? Istrimu masih belum diputuskan bersalah. Karena itu, maka ia masih diperlakukan sebagai seorang tamu." "Terima kasih, Ki Tumenggung," sahut Ki Lurah Agung Sedayu, yang kemudian telah minta diri. "Ki Tumenggung, perkenankanlah kami berdua mohon diri. Setelah sepekan, sebaiknya kau datang lagi kepadaku. Mungkin ada perkembangan baru yang dapat aku sampaikan kepadamu tentang istrimu. Mudah-mudahan tidak membuatmu terkejut." "Ya, Ki Tumenggung. Sepekan lagi aku akan datang menghadap. Mudah-mudahan selama ini para petugas sandi dapat menangkap keadaan yang sesungguhnya." Ki Tumenggung itu tersenyum. Katanya, "Ya. Selama ini mereka masih tetap memantau keadaan." Keduanya pun kemudian meninggalkan rumah Ki Tumenggung Wiradilaga. Ketika Ki Lurah bertanya apakah sebaiknya mereka singgah di rumah Ki Patih atau tidak, Ki Tumenggung pun berkata, "Apakah kau mempunyai keperluan khusus dengan Ki Patih?" "Tidak, Ki Tumenggung. Tetapi barangkali Ki Tumenggunglah yang mempunyai keperluan yang harus kami sampaikan kepada Ki Patih."
Ki Patih mempunyai banyak kesibukan, Ki Lurah. Ia tidak akan mempunyai cukup banyak waktu untuk menerima Ki Lurah dan sepupu Ki Lurah itu. Jika Ki Lurah singgah, mungkin sekali Ki Patih tidak sempat menemui Ki Lurah. Jika demikian, kami tidak perlu untuk singgah. Sebenarnya lah keduanya memang tidak merasa perlu untuk singgah di Kepatihan, karena mereka sudah berada di Kepatihan, sebelum menghadapi Ki Tumenggung Wiradilaga. Malam nanti aku akan berangkat, Kakang, berkata Gelagah Putih. Berangkat kemana? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Kemana saja? Aku dan Rara Wulan akan mengembara di kaki Gunung Merapi di sisi selatan sampai ke sisi timur. Kemudian menelusuri Kali Opak ke selatan, di sebelah Pegunungan Baka, sampai ke Tempuran, terus menyusuri pantai Lautan Kidul. Tetapi sebaiknya kau berada lebih banyak di kaki Gunung Merapi daripada di pantai Lautan Kidul. Berita kehadiran Ki Sabalintang lebih keras bertiup di kaki Gunung Merapi. Apakah sebaiknya aku bertemu dan berbicara dengan Kakang Untara, agar tidak terjadi salah paham dengan prajurit-prajuritnya di Jati Anom? Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab. Ya. Sebaiknya kau singgah di Jati Anom. Tetapi biarlah Kakang Untara tidak terlalu banyak mencampuri persoalan ini. Orang-orang Mataram tidak akan mempercayainya sepenuhnya. Apalagi orang-orang baru yang selalu mencurigai siapapun saja, atau mereka yang ingin dengan cepat mendapat pujian. Gelagah Putih mengangguk pula sambil berdesis. Ya, Kakang. Tetapi bagaimana dengan Kakang Suandaru? Biarlah Kakang Suandaru tidak mencampuri persoalan ini. Justru karena ia adalah kakak Mbokayumu Sekar Mirah. Kesaksian yang dikemukakannya tentu dianggap sekedar untuk memperingan kesalahan adik perempuannya. Gelagah Putih terdiam. Kudanya berlari di sebelah kuda Agung Sedayu. Jika saja Gelagah Putih ingin berpacu lebih dahulu, maka kuda Gelagah Putih adalah kuda yang sangat baik. Untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Derap kaki kuda mereka terdengar bagaikan dua ekor kuda yang saling berkejaran. Sedikit lewat senja, keduanya telah memasuki regol halaman rumah Agung Sedayu. Ki Jairaga, Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati menyongsong mereka di halaman. Rara Wulan yang berada di dapur, segera berlari-lari ke halaman depan ketika ia mendengar ringkik kuda Gelagah Putih. Sejenak kemudian, maka Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah duduk di peringgitan, sementara Sukra menuntun kuda mereka ke belakang. Bagaimana dengan Bokayu Sekar Mirah? Rara Wulan tidak sabar lagi. Menurut Ki Tumenggung Wiradilaga, ia dalam keadaan baik. Kakang berdua tidak menengok Bokayu. Tidak hari ini, Rara, jawab Ki Lurah Agung Sedayu. Kenapa? Baru kemarin aku menemuinya. Biarlah besok atau besok lusa. Jika aku terlalu sering menemuinya, orang-orang Mataram yang mencurigainya akan menjadi semakin curiga. Apakah kesaksian Kakang Gelagah Putih dapat meyakinkan mereka, bahwa yang disebut Sekar Mirah yang bersama-sama dengan Ki Sabalintang itu orangnya dapat siapa saja? Ki Lurah Agung Sedayu menggeleng lemah. Katanya. Sayang. Mereka tidak yakin karenanya. Lalu apa yang akan Kakang lakukan, desak Rara Wulan yang semakin menjadi gelisah itu. Ki Lurah Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba ia pun bertanya. Di mana Adi Suandaru dan istrinya? Mereka masih berada di rumah Ki Gede. Agaknya malam ini mereka akan bermalam di sana, jawab Ki Jairaga. Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun Rara Wulan pun kemudian telah mendesaknya pula. Apa yang akan Kakang lakukan? Kami sudah mempunyai rencana, Rara. Tetapi biarlah kami mandi dahulu. Nanti, kita akan berbicara. Mungkin sebuah pembicaraan yang panjang. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah, Kakang. Biarlah aku menyediakan minuman serta makan malam. Ketika Rara Wulan dan Sukra sibuk di dapur, maka Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah sempat mandi dan berbenah diri. Malam itu, sambil makan malam, mereka pun berbicara tentang rencana untuk mengimbangi tindakan licik Ki Sabalintang. Ki Lurah Agung Sedayu telah menceritakan pertemuannya dengan Ki Patih Mandaraka. Ki Lurah Agung Sedayu pun telah menjelaskan rencana permainan yang akan dilakukan oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan. Satu gagasan yang menarik, sahut Rara Wulan dengan serta-merta. Kapan kami harus melakukannya, Kakang? Secepatnya, Rara.
Selagi Mbokayumu masih di Mataram, serta perhatian para petugas sandi masih utuh terhadap persoalan ini. Jika kalian hadir di sekitar Mataram, justru setelah para petugas sandi tidak lagi mempunyai greget untuk memantaunya, maka kehadiran kalian akan sia-sia. Aku siap berangkat malam ini, berkata Rara Wulan. Tidak usah malam ini. Besok saja kalian berangkat. Singgah sebentar menemui Kakang Untara untuk menjelaskan persoalannya, agar tidak terjadi salah paham dengan prajurit-prajuritnya. Kemudian aku akan minta Kakang Uswandaru untuk tidak dengan tergesa-gesa melibatkan diri. Justru karena Adi Swandaru adalah kakak Sekar Mirah. Apapun yang dikatakannya tidak akan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh orang-orang Mataram. Karena Adi Swandaru akan dianggap berusaha untuk menyelamatkan nama baik adiknya. Rara Wulan mengangguk-angguk. Jika saja kami tidak terlalu tua, berkata Ki Citra Jati sambil tersenyum. Ki Jayaraga pun tertawa. Namun kemudian Ki Jayaraga itu pun bertanya. Bukankah mungkin sekali Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu itu disertai para pengikutnya? Mungkin sekali. Jika demikian, kami bertiga dapat ikut serta dalam permainan yang menarik ini, berkata Ki Jayaraga. Ya. Jika kami boleh ikut, maka kami akan dengan senang hati melakukannya. Ki Lurah Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata. Baiklah, agaknya tidak ada keberatannya. Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu yang memiliki sepasang tongkat baja putih pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati itu berkeliaran bersama beberapa orang pengikutnya. Tetapi usahakan agar kalian tidak berada terlalu lama di suatu tempat. Mungkin beberapa orang yang pernah bertemu dan melihat Ki Sabalintang dengan perempuan yang disebutnya Nyi Lurah Agung Sedayu akan memperbandingkan dengan kehadiran kalian. Baik, Kakang. Kami akan hadir di satu tempat seperti bayangan, yang segera menghilang agar tidak dapat diperbandingkan dengan Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu, jika mereka pernah hadir di satu tempat yang akan kami datangi. Baiklah. Malam ini aku dan Gelagah Putih akan menemui Adi Swandaru di rumah Ki Gede. Demikianlah, setelah selesai makan malam, serta setelah duduk-duduk di serambi sambil berbincang, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun minta diri untuk pergi ke rumah Ki Gede. Selain untuk menemui Swandaru dan istrinya yang bermalam di rumah Ki Gede, mereka pun akan memberikan laporan tentang persoalan yang menyangkut Sekar Mirah. Ketika Pandan Wangi mendengar rencana yang akan dilakukan oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan, maka ia pun berkata, bukankah rencana itu lebih tepat jika aku dan Kakang Swandaru yang melakukannya? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Para pengikut Ki Sabalintang sudah banyak yang mengenal Swandaru dan istrinya. Bahkan Swandaru pernah terjerumus ke dalam perangkap Ki Sabalintang, sehingga kehadiran mereka di dalam permainan ini akan cepat diketahui oleh para pengikut Ki Sabalintang. Sebaliknya, meskipun Gelagah Putih dan Rara Wulan juga sudah dikenal, tetapi tidak terlalu jauh sebagaimana Swandaru, yang justru telah dikenal terlalu dalam. Namun sudah tentu Agung Sedayu tidak dapat mengucapkannya. Yang dikatakannya adalah justru karena Swandaru adalah kakak Sekar Mirah, maka persoalannya akan dapat menjadi lain. Dengan demikian, maka Pandan Wangi itu pun bertanya. Apakah kau sudah benar-benar siap, Gelagah Putih? Sudah, Mbokayu. Berhati-hatilah. Kau berhadapan dengan orang yang licik tetapi cerdik. Gelagah Putih mengangguk sambil menjawab. Ya, Mbokayu. Jika kami menghadapi kesulitan dalam tugas kami, maka kami akan menemui Kakang Swandaru jika aku berada di sekitar Sangkal Putung. Jika aku dekat dengan Jati Anom, maka aku akan menyampaikannya kepada Kakang Untara atau kepada ayah di padepokan kecil itu. Baiklah, berkata Swandaru. Kami akan selalu bersiap membantu jika kau mengalami kesulitan di sekitar Kademangan Sangkal Putung. Terima kasih, Kakang. Kapan kau akan mulai dengan permainanmu, Gelagah Putih? Bertanya Ki Gede. Besok pagi, Ki Gede. Kami akan singgah di Jati Anom, memberi laporan kepada Kakang Untara, agar tidak terjadi salah paham dengan prajuritnya. Tugas yang berat. Mudah-mudahan kau dapat melakukannya dengan selamat, Gelagah Putih. Seperti pesan Mbokayumu Pandan Wangi, berhati-hatilah. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun mohon diri. Sekali lagi Gelagah Putih mohon doa restu kepada Ki Gede agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan selamat dan berhasil sebagaimana diharapkan.
Malam itu adalah malam yang gelisah bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Mereka sama sekali tidak menjadi cemas oleh tugas yang harus mereka jalankan itu, tetapi yang mereka cemaskan adalah justru Sekar Mirah. Jika mereka terlambat, maka Sekar Mirah akan dapat ditetapkan bersalah. Karena itu, rasa-rasanya malam pun menjadi sangat panjang. Bahkan waktu pun seakan-akan tidak bergerak. Namun akhirnya mereka pun sampai juga pada saat menjelang fajar. Gagah Putih dan Rara Wulan pun segera bersiap. Demikian pula Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Ki Jayaraga. Tetapi mereka tidak akan menempuh perjalanan bersama-sama. Mereka sepakat untuk bertemu di Jati Anom, di padepokan orang bercambuk. Setelah singgah untuk menemui Untara, maka Gagah Putih dan Rara Wulan akan langsung pergi ke padepokan orang bercambuk, sementara Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Ki Jayaraga telah lebih dahulu sampai di padepokan itu. Sebelum matahari terbit, maka semuanya telah bersiap. Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Ki Jayaraga berangkat lebih dahulu. Sejenak kemudian, maka Gagah Putih dan Rara Wulan pun menyusul pula. Tetapi mereka tidak akan melalui jalan yang sama. Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Ki Jayaraga akan menyeberang di penyeberangan sebelah utara, sedangkan Gagah Putih dan Rara Wulan akan menyeberang di penyeberangan sebelah selatan. Ki Lurah Agung Sedayu melepas mereka dengan jantung yang berdebaran. Sebelumnya ia tidak mengira sama sekali bahwa Sekar Mirah akan difitnah oleh orang-orang yang mengaku dari perguruan Kedung Jati, sehingga Sekar Mirah harus berada di Mataram untuk beberapa lama. Tetapi Agung Sedayu pun yakin bahwa di lingkungan para pemimpin di Mataram, tentu ada orang-orang yang bekerja bersama dengan Ki Sabalintang. Dalam pada itu, maka Gagah Putih dan Rara Wulan pun melarikan kuda mereka menempuh perjalanan panjang. Ketika mereka sampai di tepian Kali Praga untuk menyeberang, maka matahari telah merambat naik. Tetapi panasnya masih belum terasa menggigit kulit. Sebenarnya lah Gagah Putih ingin bertemu dengan orang yang pernah menyapanya sebagai Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Tetapi orang itu tidak menyeberang hari itu. Gagah Putih dan Rara Wulan yang sudah berada di tepian itu tidak langsung naik ke atas rakit yang sudah siap menyeberang. Bukan karena rakit itu sudah tidak muat lagi, tetapi Gagah Putih dan Sekar Mirah memang menunggu rakit yang agak besar, yang pernah membawa orang dengan pikulan dan sepasang bakul itu menyeberang, mendahului rakit yang kemudian membawa Gagah Putih dan Rara Wulan. Baru sejenak kemudian, rakit itu merapat di sisi sebelah barat. Beberapa orang turun, sementara Gagah Putih dan Rara Wulan pun naik sambil menuntun kuda mereka. Beberapa saat mereka masih menunggu beberapa orang penumpang yang berlari-lari di tepian, agar tidak ditinggal oleh rakit yang merapat itu. Demikian rakit itu bergerak, maka Gagah Putih pun bertanya kepada salah seorang tukang satang. Kisanak, bukankah kemarin lusa, seorang yang membawa pikulan berisi ramuan obat-obatan itu menyeberang dengan rakitmu ini? Tukang satang itu mengerutkan dahinya. Sambil mengayuh rakitnya ia pun kemudian bertanya. Maksudmu Ki Kayu Racik? Aku belum tahu namanya, Kisanak. Tetapi orangnya agak kekurus-kurusan, berkumis jarang dan membawa sepasang bakul dengan sebuah pikulan. Ya. Ia seringkali hilir mudik lewat jalan penyeberangan ini. Kami sering mendapat sebungkus ramuan obatnya. Katanya akan dapat membuat tubuh kami semakin kuat. Adakah kalian merasakan khasiat obatnya itu? Ya. Aku menjadi semakin sehat. Aku menjadi jarang sakit. Gagah Putih mengangguk-angguk. Sementara tukang satang itu berkata pula. Sebelumnya aku kurang bernafsu makan. Tetapi sekarang aku makan tanpa henti. Bahkan di rakit ini selalu tersedia ketela rebus, atau ubi, gembili atau bahkan garut. Pokok apa saja, karena rasa-rasanya perutku selalu lapar. Kawan-kawanmu juga. Tidak semuanya mau minum ramuan jamu itu. Rasanya memang pahit sekali. Lebih pahit dari akar ketela gantung grendel. Bahkan daun beratawali. Tetapi kau memang nampak sehat sekali. Kawanku yang di ujung itu tidak mau minum ramuan jamu yang pahit. Ia telah mencobanya beberapa kali. Tetapi ia selalu muntah. Tetapi ia juga nampak sehat. Setiap pagi ia minum jamu yang diramunya sendiri. Telur ayam dan serbuk merica. Jamu yang mahal. Itulah sebabnya ia memelihara beberapa ekor ayam, agar setiap pagi ia mendapatkan telur. Gelagah Putih menarik nafas panjang.
Sedangkan tukang satang itu masih juga melanjutkan. Hampir semua tukang satang di sini mengenalnya. Ia memang baik hati. Hampir semuanya mendapat ramuan jamunya, kecuali yang memang tidak mau. Gelagah Putih tidak bertanya lebih lanjut. Sementara itu rakit itu pun sudah menjadi semakin merapat ke tepian. Beberapa saat kemudian, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah turun ke tepian setelah memberikan upah penyeberangannya. Kemudian, keduanya pun melarikan kuda mereka dengan kencangnya. Mereka tidak menyusuri jalan ke Mataram, tetapi mereka telah mengambil jalan simpang. Apa yang harus kita lakukan, Kakang? Apakah kita harus bertemu lebih dahulu dengan Kakang Untara, baru kita mulai dengan tugas kita? Tidak usah menunggu lagi, Rara. Nanti jika kita singgah di kedai, maka kita sudah mulai akan memperkenalkan diri kita. Kisah Balintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Rara Wulan mengangguk-angguk. Rasa-rasanya ia tidak sabar lagi menunggu kesempatan untuk menyebut keberadaan mereka. Di tengah hari, mereka telah berada di sebuah padukuhan yang besar, justru di arah selatan dari Mataram. Keduanya pun kemudian berhenti di sebuah kedai dekat sebuah pasar yang terhitung ramai. Pasar Gumulan. Setelah mengikat kuda-kuda mereka, maka mereka pun segera memasuki kedai itu dengan dada tengadah. Keduanya pun kemudian duduk di tengah-tengah ruangan kedai yang tidak terlalu panas itu. Sementara di dalam kedai itu sudah ada beberapa orang yang lebih dahulu masuk. Rara Wulan pun kemudian telah memesan minuman dan makan bagi mereka berdua. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih itu bangkit berdiri dan berjalan mendekati 3 orang yang duduk beberapa langkah darinya. Heh, kenapa kau memilih kedai ini? Bukan ada kedai di sebelah kiri atau kanan kedai ini? Orang itu menjadi bingung mendapat pertanyaan itu. Dipandangnya kawan-kawannya dengan wajah yang tegang. Kenapa, heh? Apakah kau tuli? Atau bisu? Hanya kebetulan saja, Kisanak, jawab orang itu. Aku juga sering berada di kedai sebelah menyebelah. Bahkan juga kedai di ujung itu. Tidak tentu, Kisanak. Dan hari ini kau berada di sini mendahului aku dan Nyi Lurah itu, heh? Tidak, Kisanak. Tidak. Aku sama sekali tidak tahu bahwa Kisanak akan memasuki kedai ini. Bahkan aku tidak tahu siapakah Kisanak berdua ini. Kau belum tahu siapa kami berdua? Belum, Kisanak. Kau orang-orang dungu. Namaku Kisah Balintang, dan perempuan ini adalah Nyi Lurah Agung Sedayu. Orang-orang itu pun saling berpandangan. Mereka memang belum pernah mendengar nama itu. Ingat. Namaku Kisah Balintang, dan perempuan ini adalah Nyi Lurah Agung Sedayu. Kami adalah pemimpin dari perguruan Kedung Jati yang terkenal, yang sekarang sedang menyusun kekuatannya kembali. Orang-orang itu masih saja saling berpandangan. Jadi kalian juga belum pernah mendengar nama Kisah Balintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu? Belum, Kisanak. Kalian sudah pernah mendengar nama perguruan Kedung Jati? Juga belum, Kisanak. Dan Nyi Lurah itu, heh? Kalian memang orang-orang yang picik. Seperti seekor katak yang bersembunyi di bawah tempurung yang menelungkup, kalian tidak tahu apa-apa. Orang itu terdiam. Demikian pula yang lain. Nah, katakan kepada semua orang yang kau kenal, bahwa Kisah Balintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu sekarang sedang berada di daerah ini. Kami berdua terus akan bergerak ke timur. Orang itu masih saja termangu-mangu. Gelagah Putih pun kemudian meninggalkan orang itu dalam kebingungan, sementara yang dipesan oleh Rara Wulan telah dihidangkan pula. Beberapa saat kemudian, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah selesai. Rara Wulan pun kemudian mendekati pemilik kedai yang menjadi cemas melihat sikap perempuan itu. Namun Rara Wulan pun telah mengambil uang dari saku ikat pinggangnya yang besar, dan diberikannya kepada pemilik kedai itu. Ini berlebihan, berkata pemilik kedai itu. Ambil lebihnya. Orang-orang dari perguruan Kedung Jati bukan orang-orang yang kikir. Pada suatu saat, jika kami memegang pemerintahan di Mataram, maka kesejahteraan terutama harus dinikmati banyak orang. Pemilik kedai itu memandanginya sambil termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berkata, Terima kasih, Kisanak. Sebut namaku, Nyi Lurah Agung Sedayu. Laki-laki yang bersamaku itu adalah Kisah Balintang. Baik, Nyi Lurah. Sebut Nyi Lurah Agung Sedayu. Demikianlah,
Sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan telah melanjutkan perjalanan mereka dengan meninggalkan kesan tersendiri kepada orang-orang yang berada di kedai itu. Bahkan setiap kali Gelagah Putih dan Rara Wulan berhenti dimanapun, mereka selalu berusaha untuk menyebut nama Kisah Balintang dan Sekar Mirah atau Nyi Lurah Agung Sedayu. Tetapi Rara Wulan itu sempat juga bertanya, "Apakah usaha ini akan ada artinya, Kakang? Di daerah ini tidak dikenal Kisah Balintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Mereka tidak akan pernah membicarakannya, sehingga para petugas sandi dari Mataram tidak akan pernah mendengarnya. Kita harus meninggalkan jejak di mana-mana, Rara. Besok atau besok lusa kita akan melingkari Mataram, nanti malam kita akan bermalam di Jati Anom. Tidak di barak Kakang Untara, tetapi di padepokan orang bercambuk." Rara Wulan mengangguk-angguk, sementara Gelagah Putih berkata lebih lanjut, "Mungkin kita dapat membuat permainan tersendiri dengan Kakang Suandaru." Kakang Suandaru merasa tersinggung karena Nyi Lurah Agung Sedayu, adik perempuannya, telah berkhianat, sehingga Kakang Suandaru berusaha untuk menangkap Nyi Lurah itu. Mungkin pula permainan yang lain dengan Kakang Untara. Pokoknya apapun juga dapat kita lakukan untuk menarik perhatian. Aku sependapat, Kakang. Tetapi tentu tidak di daerah selatan ini. Bukankah Kakang Agung Sedayu juga berpesan agar kita lebih banyak bergerak di daerah utara? Bukankah prajurit Mataram itu tersebar di mana-mana? Di Ganjur ada sepasukan prajurit. Jika kehadiran Nyi Lurah Agung Sedayu dan Kisah Balintang dari perguruan Kedung Jati mereka dengar, maka tentu akan ada laporan ke Mataram. Rara Wulan mengangguk-angguk. Kedatangan keduanya di padepokan orang bercambuk tidak mengejutkan Ki Widura. Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Ki Jayaraga telah berada di padepokan itu. Ternyata mereka bertiga juga telah melepaskan jejak Kisah Balintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu di sepanjang jalan. Kami terpaksa berkelahi di sebuah kedai, berkata Ki Jayaraga. Seseorang telah mencerca bersatunya kembali sepasang tongkat baja putih yang berada di tangan Kisah Balintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Mencerca bagaimana? Mereka menganggap bahwa manunggalnya kedua tongkat pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati itu hanya akan menimbulkan kekacauan saja. Aku menjadi marah. Sebagai seorang pengikut dari perguruan Kedung Jati yang setia, maka aku tantang orang itu berkelahi. Luar biasa. Pengabdian Ki Jayaraga tidak akan dilupakan oleh Kisah Balintang. Ternyata orang itu pun mengatakan bahwa manunggalnya sepasang tongkat baja putih itu sekarang sudah pecah lagi. Kenapa? Menurut orang itu, sekarang Kisah Balintang hanya berkeliaran seorang diri lagi. Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi tegang sejenak. Dengan nada datar Rara Wulan pun berkata, "Tentu ada orang perguruan Kedung Jati yang menyusup ke dalam istana Mataram. Bahkan mungkin orang itu telah berhasil mencapai tataran kepemimpinan yang berarti. Orang itu tentu telah memberitahukan bahwa Mbokayu Sekar Mirah berada di Mataram." "Nampaknya memang begitu, Rara," sahut Ki Widura. "Karena itu maka permainan yang kalian lakukan adalah permainan yang baik sekali. Kalian harus berterima kasih kepada Ki Patih dengan gagasannya itu." "Ya, Ayah," desis Rara Wulan. Sementara itu Ki Jayaraga berkata, "Tetapi aku sudah membantah berita itu. Aku katakan bahwa baru saja aku bersama Kisah Balintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu." Yang mendengarnya tertawa berbareng. Ki Citra Jati pun menyambung. Ki Jayaraga memukuli lawannya sampai giginya terlepas 2 buah. "Sebagai seorang pengikut dari perguruan Kedung Jati, aku harus bertindak tegas. Tidak ada orang yang boleh merendahkan perguruanku. Apalagi mencela dan menghina pemimpinku." Rara Wulan tertawa berkepanjangan. Sementara itu Ki Jayaraga pun meneruskan. "Nampaknya mereka percaya bahwa aku baru saja berpisah dengan Kisah Balintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Kenapa Ki Jayaraga dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka mempercayainya?" Seorang yang lain telah bertanya, apakah desas-desus tentang keberadaan Nyi Lurah Agung Sedayu di Mataram itu benar? "Apakah?" jawab Ki Jayaraga, bertanya Rara Wulan. "Bohong," aku berteriak seperti orang kesurupan. "Nyi Lurah Agung Sedayu masih tetap bersama Kisah Balintang." Dongeng tentang Nyi Lurah Agung Sedayu yang berada di Mataram itu telah ditebarkan dengan sengaja oleh orang-orang Mataram, yang kebingungan menghadapi kenyataan bersatunya sepasang tongkat baja putih dari perguruan Kedung Jati, yang merupakan pertanda akan bangkitnya kembali kekuatan yang merupakan jalur yang sebenarnya dari alur kekuasaan yang bersumber dari Demak.
Rara Wulan tertawa semakin panjang, sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Ia senang mendengar cerita Ki Jayaraga yang berhasil mengelabuhi beberapa orang yang ditemuinya di perjalanannya. Malam itu mereka semuanya bermalam di padepokan orang bercambuk. Baru di pagi hari berikutnya, Gelagah Putih dan Rara Wulan menemui Ki Untara dan menceritakan tentang tugas yang diembannya. Aku akan berkeliaran bersama dengan 3 orang yang sudah memasuki usia lanjut. 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Mereka adalah orang-orang berilmu tinggi yang telah memberikan warisan ilmu kepadaku dan kepada Rara Wulan, Kakang. Baiklah, berkata Untara. Aku akan memerintahkan bahwa prajurit-prajurit hanya dapat memantau berita tentang keberadaan Nyi Lurah Agung Sedayu dan Ki Sabalintang, tanpa mengambil tindakan apa-apa. Segala sesuatunya akan ditangani langsung dari Mataram. Terima kasih, Kakang. Dengan demikian tidak akan timbul salah paham. Tetapi berhati-hatilah dengan permainanmu itu, Gelagah Putih. Permainan itu sangat menarik, tetapi berbahaya. Kau akan menjadi sasaran bagi orang-orang perguruan Kedung Jati yang marah karena ada orang lain yang mengaku Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Sementara itu, mereka dengan sengaja menyebarkan berita bahwa untuk beberapa hari terakhir Nyi Lurah Agung Sedayu tidak nampak bersama Ki Sabalintang. Karena mereka dengan sengaja ingin menunjukkan kepada para petugas dari Mataram, bahwa sebelum itu, perempuan yang berkeliaran bersama Ki Sabalintang itu benar-benar Nyi Lurah Agung Sedayu. Demikian Nyi Lurah Agung Sedayu disekap di Mataram, maka perempuan yang berkeliaran itu pun tidak lagi nampak. Ya, Kakang. Kami akan berhati-hati. Kau tahu bahwa Ki Sabalintang mempunyai kepandaian untuk menghimpun orang-orang berilmu tinggi. Entah dari mana saja asalnya, tiba-tiba saja beberapa orang berilmu tinggi telah berhimpun dan mendukung gerakan-gerakan yang dilakukannya. Kecerdikan dan kelicikannya memang pantas mendapat pujian, Kakang. Nah, baiklah. Aku akan mengendalikan prajurit-prajurit agar mereka tidak mengambil langkah-langkah, kecuali sekedar memantau perkembangannya. Terima kasih, Kakang. Dalam keadaan yang sulit kau atasi, beritahu aku, berkata Untara selanjutnya. Ya, Kakang. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera minta diri untuk mulai dengan permainannya yang berbahaya. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan masih singgah lebih dahulu di padepokan orang bercambuk. Mereka kemudian mulai berkeliaran bersama Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Ki Jayaraga. Di hari pertama itu, mereka mulai merayap ke barat. Hari itu juga orang-orang di Prambanan dikejutkan oleh munculnya Ki Sabalintang bersama Nyi Lurah Agung Sedayu. Di hari pertama itu pula, mereka telah menjumpai beberapa orang yang mengaku belum pernah bertemu dengan Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Tetapi mereka pernah mendengar namanya dari orang-orang yang dikenalnya. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak lama berada di Prambanan. Hari itu juga mereka telah menghilang. Tidak seorang pun tahu, kemana Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu itu pergi. Kuda-kuda itu berlari ke utara, berkata seorang. Kami tidak tahu, mereka akan pergi kemana. Sejak hari itu, setiap kali Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu itu sering muncul di satu tempat. Namun kemudian segera menghilang lagi. Namun dengan demikian, maka hampir setiap orang mulai membicarakannya lagi. Mereka yang mendengar kabar bahwa Nyi Lurah Agung Sedayu telah disekap di Mataram, telah menganggap bahwa kabar itu adalah kabar bohong. Sebagaimana dikatakan oleh Gelagah Putih, maka orang-orang itu pun mengatakan bahwa kabar itu sengaja disebarkan oleh para pemimpin Mataram yang menjadi kebingungan, karena sepasang tongkat baja putih telah bergabung sehingga akan dapat menjadi sarang wahyu keraton. Para petugas sandi pun mulai menangkap cerita baru tentang Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Seorang petugas sandi berkata kepada kawannya yang juga seorang petugas sandi, ternyata Nyi Lurah Agung Sedayu muncul di beberapa tempat, namun segera menghilang kembali. Menurut orang itu, keduanya sedang berusaha menemui orang-orang penting dari perguruan Kedung Jati untuk segera berhimpun. Saatnya sudah tiba bagi mereka untuk bergerak lagi setelah mengalami kegagalan beberapa kali. Tetapi kali ini, setelah kedua tongkat lambang kepemimpinan itu menjadi satu, maka mereka merasa bahwa mereka tidak akan gagal lagi. Kita harus segera memberikan laporan. Bahkan bukan saja para petugas sandi. Berita munculnya Gelagah Putih dan Rara Wulan, yang mengaku Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu, di Pasar Gumulan dan beberapa daerah di sekitarnya,
telah menarik perhatian pula. Meskipun banyak orang yang tidak mengenal siapakah Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu, namun sikap mereka serta apa yang mereka katakan, telah membuat orang-orang yang mendengar menjadi berdebar-debar. Apa yang akan mereka lakukan? Bertanya yang orang yang menaruh perhatian atas kehadiran keduanya. Akhirnya, para prajurit Mataram yang berada di Ganjur pun telah mendengar pula. Sanak kadang mereka pun menceritakan kedua orang itu yang bersikap aneh dengan pernyataan yang aneh pula. Ternyata para pemimpin di Ganjur telah memberikan laporan tentang desas-desus itu kepada para pemimpin di Mataram. Jadi, Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu itu berada di selatan pula. Mungkin mereka hanya lewat, karena kemudian mereka tidak terlihat lagi di Gumulan dan sekitarnya. Sementara itu, para petugas sandi pun telah memberikan laporan yang berbeda dengan laporan mereka beberapa hari yang lalu. Ternyata Nyi Lurah Agung Sedayu masih saja berkeliaran bersama Ki Sabalintang. Omong kosong, bentak seorang rangga yang berwajah garang dan berkumis lebat. Ki Tumenggung Wiradilaga akhirnya memanggil beberapa orang petugas sandi. Ki Tumenggung ingin mendengar laporan yang sebenarnya yang berhasil dipantau oleh para petugas sandi itu. Jika kalian berbohong, maka kalian akan digantung di alun-alun, geram Ki Rangga Dipasana yang berkumis lebat itu, yang sempat ikut dalam pembicaraan antara Ki Tumenggung Wiradilaga dengan para petugas sandi. Setidak-tidaknya aku tidak berbohong, berkata seorang lurah prajurit yang menjadi salah seorang petugas sandi. Aku sendiri bertemu dengan dua orang yang menyebut dirinya Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Tetapi aku tidak sempat menemuinya langsung, apalagi berbicara. Tetapi aku melihat keduanya berkuda bersama dengan tiga orang yang sudah agak tua. Seorang di antara mereka adalah perempuan. Ketiganya adalah pengikut-pengikut Ki Sabalintang. Aku tidak percaya. Mungkin saja Ki Sabalintang berkeliaran. Tetapi tentu tidak bersama Nyi Lurah Agung Sedayu. Aku yakin, Ki Rangga. Apakah kau pernah mengenal Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu? Belum, Ki Rangga. Kenapa kau dapat mengatakan bahwa kedua orang itu Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu? Orang-orang yang sebelumnya merasa melihat Ki Lurah Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu, yang kemudian dikatakan bahwa Nyi Lurah tidak lagi bersama Ki Sabalintang, juga belum pernah melihat Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Tetapi mereka agaknya lebih dipercaya. Tetapi sekarang tidak mungkin Nyi Lurah Agung Sedayu itu berkeliaran. Nyi Lurah berada di sini. Para petugas sandi itu termangu-mangu. Seorang di antara mereka pun berkata, ada dua kemungkinan. Nyi Lurah Agung Sedayu yang sekarang ini palsu, atau Nyi Lurah Agung Sedayu itu memang palsu sejak semula. Wajah Ki Rangga Dipasana menjadi merah. Tetapi ia pun kemudian menyahut. Ada orang yang ingin menyelamatkan nama Nyi Lurah Agung Sedayu. Ki Tumenggung Wiradilaga termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berdesis. Atau sebaliknya, ada orang yang ingin mencemarkan nama Nyi Lurah Agung Sedayu. Telinga Ki Rangga Dipasana bagaikan tersentuh api. Namun sebelum ia menyahut, Ki Tumenggung Wiradilaga itu pun berkata pula. Selama ini aku yakin bahwa Nyi Lurah Agung Sedayu benar-benar telah menyatu dengan Ki Sabalintang. Semua keterangan dan laporan telah mendukungnya. Tetapi ternyata sekarang ada laporan lain yang menggugurkan keyakinanku itu. Belum tentu, Ki Tumenggung, sahut Ki Rangga Dipasana. Semua masih harus diteliti kebenarannya. Aku akan memimpin sendiri pengamatan atas kebenaran laporan tentang keberadaan Nyi Lurah Agung Sedayu di sekitar Mataram bersama Ki Sabalintang. Semua laporan yang semula aku anggap sebagai satu kebenaran itu sekarang sudah gugur. Seandainya Nyi Lurah Agung Sedayu yang sekarang ini palsu, maka yang terdahulu pun dapat juga palsu. Setelah beberapa kali aku bertemu dan berbicara dengan Ki Lurah Agung Sedayu, maka keyakinanku pun berubah. Bukan watak Ki Lurah untuk membiarkan istrinya berkeliaran bersama Ki Sabalintang. Namun yang kemudian ketika istrinya itu pulang, diterimanya dengan baik. Padahal Ki Lurah Agung Sedayu adalah pemimpin pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan Menoreh. Apakah Ki Tumenggung berpendapat bahwa Nyi Lurah Agung Sedayu dapat diterima lagi dengan baik oleh Ki Lurah Agung Sedayu? Ya. Belum tentu, Ki Tumenggung. Siapa yang mengantar Nyi Lurah itu kemari? Ki Lurah Agung Sedayu. Jika Ki Lurah Agung Sedayu mengetahui bahwa istrinya telah pergi untuk beberapa hari, serta dikabarkan berkeliaran bersama Ki Sabalintang, apakah ia akan bersedia mengantar istrinya itu kemari? Wajah Ki Rangga Dipasana menjadi semakin tegang.
Sementara Ki Tumenggung berkata selanjutnya. Aku terlambat menyadari kebodohanku. Kapan-kapan jika Ki Lurah datang kemari, maka aku harus minta maaf kepadanya. Aku terlanjur berkata kepada Ki Lurah Agung Sedayu bahwa aku merasa kasihan kepadanya, karena ia tidak percaya bahwa istrinya telah berkeliaran bersama Ki Sabalintang. Aku mengatakan kepada Ki Lurah, bahwa pada saat ia menyadari kesalahan yang dilakukannya, maka semuanya sudah terlambat. Jangan terlalu cepat minta maaf, Ki Tumenggung. Aku mohon Ki Tumenggung memerintahkan prajurit Mataram untuk menangkap orang yang mengaku Nyi Lurah Agung Sedayu itu. Tidak ada gunanya. Buat apa kita harus menangkapnya? Kita akan meyakini bahwa perempuan itu bukan Nyi Lurah Agung Sedayu. Kau jangan terlalu bodoh. Tanpa menangkap pun kita tahu bahwa perempuan itu tentu palsu, karena Nyi Lurah ada di sini. Lewat perempuan itu kita akan dapat menelusuri, apa maksud mereka sebenarnya dengan mengaku Nyi Lurah Agung Sedayu dan Ki Sabalintang. Kenapa kau baru mengusulkannya sekarang? Kenapa tidak sejak berita tentang perempuan yang mengaku Nyi Lurah Agung Sedayu itu berkeliaran bersama orang yang mengaku Ki Sabalintang? Apakah karena pada waktu itu kau masih belum berkepentingan? Terasa jantung Ki Rangga Dipasana bagaikan membara. Tetapi Ki Rangga itu justru terdiam. Sebenarnya lah dari hari ke hari, berita tentang munculnya Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu itu menjadi semakin meluas. Namun orang-orang Mataram pun menjadi yakin bahwa berita itu sama sekali tidak benar, karena Nyi Lurah yang sebenarnya berada di Mataram. Panggil Ki Lurah Agung Sedayu, perintah Ki Patih Mandaraka. Nyi Lurah jangan terlalu lama berada di Mataram. Ia seorang perempuan yang bersuami. Sudah sepantasnya ia berada di rumahnya bersama suaminya. Baik, Ki Patih. Aku akan memerintahkan 2 orang prajurit untuk pergi ke tanah perdikan Menoreh, jawab Ki Tumenggung Wiradilaga. Namun dalam pada itu, justru para pengikut Ki Sabalintang yang sebenarnya telah menjadi gempar. Usaha mereka untuk mencemarkan nama baik Nyi Lurah Agung Sedayu tidak berhasil. Sebenarnya lah bahwa para pengikut Ki Sabalintang sudah mencoba untuk bekerja dengan teliti. Mereka sudah memperhitungkan kemungkinan Nyi Lurah akan disimpan di Mataram untuk membuktikan apakah yang berkeliaran itu benar-benar Nyi Lurah Agung Sedayu. Demikian para pengikut Ki Sabalintang mendapat keterangan bahwa Nyi Lurah berada di Mataram, maka Nyi Lurah itu pun tidak pernah muncul lagi bersama Ki Sabalintang, untuk memberikan kesan jika Nyi Lurah berada di Mataram, maka ia tidak dapat lagi berkeliaran. Namun tiba-tiba ada Nyi Lurah yang lain, yang berkeliaran justru bersama Ki Sabalintang. Berita tentang Nyi Lurah itu telah memaksa Ki Sabalintang untuk menyelenggarakan sebuah pertemuan. Ki Sabalintang sendiri telah memimpin pertemuan itu. Pertemuan antara beberapa orang yang dapat dihimpun Ki Sabalintang pada saat-saat terakhir. Sebenarnya lah bahwa Ki Sabalintang yang cerdik tetapi licik itu mempunyai hubungan yang luas. Ia memiliki banyak akal untuk membujuk orang-orang berilmu tinggi berpihak kepadanya. Bahkan Ki Sabalintang masih juga mampu membujuk orang-orang yang kecewa karena pergeseran kekuasaan dari Demak ke Pajang, dan kemudian dari Pajang ke Mataram. Ki Sabalintang mampu mengungkit dendam yang sudah terkubur dalam-dalam. Bahkan meneteskan dendam dari orang tua kepada anak-anaknya, dan bahkan kepada cucunya. Apa kerja Rangga Dipasana, sehingga ia tidak dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar, bertanya seorang yang berkumis putih. Bukan salah Rangga Dipasana, sahut orang yang lebih muda tetapi nampak sangat garang. Ia sudah memberikan keterangan yang benar, bahwa Nyi Lurah Agung Sedayu itu berada di Mataram. Kenapa cerita tentang Nyi Lurah itu menjadi bersimpang siur? Ada pihak lain yang ikut campur. Ada orang yang berusaha menyelamatkan nama Nyi Lurah Agung Sedayu. Siapa? Itulah yang masih harus dicari. Orang yang berkumis putih itu pun kemudian menggeram. Kita tidak dapat menunggu tanpa berbuat apa-apa. Kenapa kita tidak turun ke lapangan dan memburu perempuan yang mengaku Nyi Lurah Agung Sedayu itu? Ya. Ki Sabalintang mengangguk-angguk. Aku sependapat. Perempuan yang mengaku Nyi Lurah Agung Sedayu yang berkeliaran bersama-sama Ki Sabalintang itu diikuti oleh 3 orang tua. Seorang di antaranya adalah perempuan. Dari siapa Ki Sabalintang mengetahuinya? Banyak orang yang sempat melihatnya, meskipun mereka itu muncul dan hilang seperti bayangan. Kadang-kadang hanya sekejap mereka hadir di suatu tempat. Maksudnya jelas. Untuk menyembunyikan kepalsuan mereka. Aku setuju. Tetapi juga untuk menghindari usaha pihak lain menangkap mereka. Siapakah yang kau maksud pihak lain?
Mataram. Selama ini Mataram tidak berbuat apa-apa. Kirangga Dipasana memang mengusahakannya. Tetapi setelah rencana kita gagal, maka seharusnya Kirangga Dipasana mengusahakan agar Mataram memburu dan menangkap mereka, karena Mataram pun sudah mengetahui bahwa Nyi Lurah Agung Sedayu itu adalah hanya sekedar buah permainan. Mataram pun tentu mengambil kesimpulan bahwa kepalsuan itu tentu sudah sejak semula. Namun orang berkumis putih itu pun berkata pula, "Tetapi kita akan memburu mereka. Setidak-tidaknya kita akan membawa sejumlah orang, sama dengan jumlah mereka, atau bahkan lebih banyak. Jangan menimbulkan gejolak. Kita harus merunduk mereka seperti seekor harimau merunduk mangsanya." Sebenarnya lah bahwa Ki Sabalintang pun telah menyusun sebuah kelompok kecil untuk memburu Nyi Lurah Agung Sedayu dan Ki Sabalintang yang palsu itu, dipimpin oleh Ki Sabalintang sendiri. Untuk meyakinkan agar mereka berhasil menangkap mereka yang telah mengacaukan rencana mereka itu, Ki Sabalintang yang sebenarnya telah membawa serta 5 orang yang berilmu tinggi, yang akan menjadi inti kekuatan kelompok itu. Namun mereka lebih banyak mempergunakan gelar seekor laba-laba. Mereka menunggu di tempat-tempat yang sering dilewati oleh Nyi Lurah Agung Sedayu dan Ki Sabalintang. Tetapi tidak selamanya mereka berkeliaran berlima. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati yang belum dikenal oleh Ki Sabalintang, justru sering berdua saja berada di tempat-tempat yang ramai, untuk melihat kemungkinan apakah Gelagah Putih dan Rara Wulan perlu muncul atau tidak. Kehadiran mereka dalam wujud orang kebanyakan itu memang sama sekali tidak menarik perhatian Ki Sabalintang dan para pengikutnya. Namun justru ketajaman penglihatan kedua orang suami istri itulah yang dapat menangkap isyarat, bahwa beberapa orang telah menebar menunggu kehadiran Nyi Lurah Agung Sedayu dan Ki Sabalintang. Mereka membawa sekelompok orang, Gelagah Putih, berkata Ki Citra Jati yang mencium gelagat di sebuah pasar. "Mereka masih berada di sana, Ayah?" "Ya." "Baiklah. Aku akan lewat. Aku mohon Ayah, Ibu dan Guru berada di pasar. Mudah-mudahan mereka tidak sempat menghentikan aku berdua." "Lalu, maksudmu?" "Besok kami akan lewat lagi. Tetapi dengan persiapan yang lebih baik." Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Ki Jairaga mengerti maksud Gelagah Putih. Ia hanya ingin mengikat perhatian orang-orang yang sedang mencari dan ingin menyergap mereka. Sedangkan di hari berikutnya, Gelagah Putihlah yang akan menjebak sekelompok orang dari perguruan Kedung Jati itu. Sebenarnya lah, Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Ki Jairaga pun telah mendahului pergi ke pasar. Namun Ki Jairaga telah memisahkan diri. Ia harus berhati-hati, mengenakan caping bambu yang agak lebar serta memikul beban. Ia berharap bahwa ia tidak dapat dikenali oleh Ki Sabalintang atau orang-orangnya yang pernah melihatnya. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian bersiap dengan kuda mereka. Beberapa saat kemudian, setelah menurut perhitungan mereka Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Ki Jairaga berada di pasar, keduanya pun segera meloncat ke punggung kudanya dan melarikan kudanya menuju ke pasar. "Jika terpaksa terjadi benturan, aku harap Ayah, Ibu dan Guru dapat membantu kita," berkata Gelagah Putih. "Bukankah kita hanya akan lewat saja? Mungkin sekali mereka akan memburu kita. Biarlah Ayah, Ibu, dan Guru nanti menghalangi mereka. Jika itu terjadi, kita juga harus melibatkan diri." "Ya, kita akan melibatkan diri." Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah mendekati pasar. Seperti seekor laba-laba Ki Sabalintang telah memasang jaring. Jika orang yang menyebut diri Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu itu masuk ke dalam jaring mereka, maka Ki Sabalintang pun akan segera menerkam mereka. Tetapi Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati pun segera tanggap. Karena itu, maka Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati pun telah berdiri di pinggir jalan yang akan dilalui oleh Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu, sebelum mereka mendekati pintu gerbang pasar. Baru beberapa saat kemudian, 2 orang penunggang kuda melarikan kuda mereka mendekati pasar yang masih cukup ramai itu. Namun kedua orang penunggang kuda itu berhenti beberapa puluh langkah dari gerbang pasar. Nyi Citra Jati dan Ki Citra Jati pun mendekati Gelagah Putih dan Rara Wulan. "Beri kami uang." "Maksud Ayah?" "Beri kami uang. Bukankah Ki Sabalintang seorang yang murah hati?" Gelagah Putih pun segera tanggap. Ketika ia memandang ke pasar, maka dilihatnya orang-orang yang berada di depan pintu gerbang pasar itu memandanginya.
Seperti yang diminta oleh Ki Citra Jati, maka Gelagah Putih pun segera mengambil uang dari kantong ikat pinggangnya dan diberikannya kepada Ki Citra Jati. Terima kasih, terima kasih. Ki Citra Jati itu pun membungkuk-bungkuk. Namun ia pun kemudian berkata, beberapa langkah dari pintu gerbang pasar ada jalan simpang. Ambil jalan simpang itu dan menjauhlah dari pasar. Sekelompok orang dari perguruan Kedung Jati ada di pasar itu. Aku tidak tahu apakah di antara mereka terdapat Ki Sabalintang. Sebaiknya kau memang menghindar hari ini. Besok kita dapat membuat persiapan yang lebih baik. Baik, ayah, jawab Gelagah Putih. Lalu katanya pula. Kami minta diri, ayah dan ibu. Hati-hatilah, pesan Nyi Citra Jati. Demikianlah, maka kedua ekor kuda itu pun berlari lagi ke arah pintu gerbang pasar. Tidak terlalu kencang. Beberapa langkah dari pintu gerbang memang terdapat jalan simpang. Seperti pesan Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah mengambil jalan simpang itu, berbelok ke kiri. Di simpang 3 keduanya berhenti sejenak. Keduanya melambaikan tangan mereka. Namun Gagah Putih pun kemudian telah mengambil beberapa keping uang dari kantong ikat pinggangnya sambil berteriak-teriak. Ambil uang itu. Besok aku akan kembali lagi. Kedua orang penunggang kuda itu kemudian telah melarikan kuda mereka menyusuri jalan yang lebih sempit. Ambil uang itu. Besok aku akan kembali lagi. Ki Sabalintang dan orang-orangnya melihat kedua orang itu. Tetapi mereka tidak segera dapat memburunya, bahkan seandainya mereka mempergunakan kuda mereka. Simpang 3 itu pun segera penuh dengan remaja dan anak-anak muda yang berebut keping-keping uang, yang disebarkan oleh orang yang mereka anggap sebagai Ki Sabalintang serta Nyi Lurah Agung Sedayu itu. Orang-orang gila, geram Ki Sabalintang. Jaraknya terlalu jauh untuk mengenalinya. Tetapi rasa-rasanya aku pernah melihat mereka. Bukankah besok mereka akan kemari lagi? Kau dengar orang itu berteriak, besok mereka akan datang lagi. Ya, besok mereka akan datang lagi. Apa yang tadi diberikan kepada laki-laki dan perempuan tua yang berdiri di pinggir jalan itu? Uang, tentu uang. Aku akan menemuinya, berkata seorang pengikut Ki Sabalintang. Ki Sabalintang mengangguk. Katanya, baik. Bertanyalah sesuatu. Mungkin ia mengetahui beberapa hal tentang kedua orang berkuda itu. Seorang pengikut Ki Sabalintang itu pun kemudian telah mendekati Ki Citra Jati yang masih berdiri di pinggir jalan. Apa yang tadi diberikan oleh kedua orang berkuda itu kepadamu, Kek? Ki Citra Jati yang memang sudah tua itu membuat dirinya semakin tua. Sambil tertawa ia pun menjawab. Rejeki, Ngger. Rejeki. Menurut pendengaranku, Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu adalah pasangan yang baik hati. Pemurah dan suka memberi kepada siapa saja yang membutuhkan. Aku diberi uang, Ngger. Ki Citra Jati pun kemudian menunjukkan beberapa keping uang yang digenggamnya. Bukankah keduanya juga menebarkan uang di simpang 3 itu, sehingga anak-anak dan remaja sampai berebutan? Apakah kau kenal mereka, Kek? Bertanya pengikut Ki Sabalintang. Tentu. Aku mengenal mereka dengan baik. Akhir-akhir ini hampir setiap hari keduanya melewati jalan ini. Sekali-sekali mereka berkuda terus mengikuti jalan ini. Tetapi tadi aku lihat ia berbelok ke kiri. Kemana saja mereka perginya? Kemana? Tentu aku tidak tahu. Tetapi aku yakin bahwa ia akan menyebar kemurahan hatinya. Ki Citra Jati berhenti sejenak. Tiba-tiba ia bertanya. Kau kenal mereka, Kisanak? Aku justru bertanya kepadamu. Mereka adalah Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Perempuan itu bukan istrinya. Tetapi perempuan itu meninggalkan suaminya. Dari siapa kau mengetahui, Kek? Orang-orang sepasar mengatakannya. Apakah kau tidak pernah mendengarkan mereka berbicara tentang kedua orang itu? Hari ini aku mencobanya, apakah benar kedua orang itu murah hati? Ternyata cerita tentang mereka itu benar. Aku diberi uang, Kisanak. Anakku sakit. Ia membutuhkan pengobatan. Kau pernah bertemu dan melihat Ki Sabalintang? Bukankah baru saja aku bertemu? Maksudku Ki Sabalintang yang sebenarnya. Yang sebenarnya? Apakah maksud Kisanak? Orang tua dungu.
Keduanya bukan Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu yang sebenarnya. Hei! Sudahlah. Nikmati uang pemberiannya. Aku tidak mengerti, Kisanak. Bagaimana kau dapat mengerti? Sudahlah. Kehadiran keduanya memang bukan urusanmu. Pengikut Ki Sabalintang itu pun kemudian meninggalkan Ki Citrajati dan Nyi Citrajati berdiri termangu-mangu di pinggir jalan. Mereka tidak mengenali kita, Kakang, desis Nyi Citrajati. Maksudmu? Mereka tidak mengenali 3 orang yang sering mengikuti Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu yang palsu itu. Tentu tidak. Para pengikut Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu itu seperti juga Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu, bagaikan bayangan saja. Datang dan menghilang. Ya. Tidak banyak orang yang sempat mengenali wajah-wajah mereka. Apalagi sekarang kita mengenakan pakaian yang berbeda sekali. Apalagi kau, Nyi. Nyi Citrajati mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, bukankah kita sudah dapat pergi? Gelagah Putih dan Rara Wulan tentu akan segera ke persembunyian kita. Di mana Ki Jayaraga sekarang? Agaknya ia melihat kita yang berada di tempat terbuka ini. Jika kita pergi, maka ia pun akan segera menyusul. Sejenak kemudian, maka Ki Citrajati dan Nyi Citrajati itu pun berjalan perlahan-lahan, sebagaimana orang-orang tua, menyusuri jalan yang panjang. Semakin lama semakin jauh dari pasar yang menjadi semakin lengang. Sementara itu, Ki Jayaraga masih tetap berada di pasar. Ia sempat mengamati Ki Sabalintang dan beberapa orang pengikutnya meninggalkan pasar itu. Bahkan Ki Jayaraga itu sempat mendengarkan para pengikut Ki Sabalintang itu mengatakan bahwa besok mereka harus lebih mempersiapkan diri lagi, agar kedua orang berkuda itu tidak sempat lolos. 3 orang pengikut mereka sering menyertai mereka, berkata salah seorang dari para pengikut Ki Sabalintang itu. Demikian Ki Sabalintang dan pengikutnya meninggalkan pasar, maka Ki Jayaraga pun telah pergi pula menyusul Ki Citrajati dan Nyi Citrajati. Beberapa saat kemudian, Ki Citrajati, Nyi Citrajati dan Ki Jayaraga telah berkumpul lagi dengan Gelagah Putih dan Rara Wulan, di sebuah lekuk yang sempit antara 2 buah gumuk kecil. Mereka mulai membicarakan rencana untuk esok pagi menemui Ki Sabalintang dengan para pengikutnya. Jumlah mereka cukup banyak, berkata Ki Jayaraga. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, aku akan menemui ayah di Jati Anom. Untuk apa? Berkata Ki Citrajati. Ada beberapa orang cantrik yang berilmu tinggi. Aku akan minta bantuan mereka besok pagi. Di samping ayah, ibu dan guru, maka aku akan minta 10 orang cantrik yang dapat diandalkan. Mereka sudah menguasai landasan ilmu orang bercambuk sebagaimana dikatakan oleh ayah Widura. Meskipun ilmu itu tidak murni lagi karena ayah juga memiliki warisan ilmu dari perguruan Kisadewa, dalam saat-saat terakhir ayah telah mematangkan ilmunya yang tidak hanya beralaskan satu sumber saja. Pengalamannya dalam dunia keprajuritan juga memberikan bekal cukup banyak, sehingga ayah berada pada tataran ilmu yang sekarang ini. Dengan demikian, maka murid-murid dari perguruan orang bercambuk itu pun memiliki bekal yang cukup pula. Meskipun ilmu yang diturunkan dalam perguruan orang bercambuk tidak lagi sebagaimana ilmu itu dalam watak aslinya. Jika kau yakin, maka tidak ada keberatannya, Gelagah Putih, berkata Ki Jayaraga. Biarlah kami berdua, aku dan Rara Wulan, pergi ke Jati Anom. Meskipun sampai jauh malam, aku akan kembali. Aku akan minta para cantrik itu langsung pergi ke pasar. Mereka sudah mengenal guru, sehingga seorang di antara mereka akan menghubungi guru. Aku akan berada di sebelah gubuk tempat pandai besi di sudut pasar. Aku akan mengenakan caping bambu yang besar dan berwarna kuning. Demikianlah, maka sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan telah memacu kuda mereka, pergi ke Jati Anom. Mereka akan menemui Ki Widura di padepokan kecil orang bercambuk. Di padepokan kecil itu, Ki Widura dalam usianya yang semakin tua, menjalani laku. Dengan modal dasar-dasar ilmunya yang ada di dalam dirinya, bekerja keras serta penalaran yang terang, maka Ki Widura pun mencapai tataran yang tinggi. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan menyampaikan permohonan bantuan kepada Ki Widura untuk menangkap Ki Sabalintang dan mengambil tongkat baja putihnya, maka dengan serta-merta Ki Widura pun menyahut. Baik, Gelagah Putih, aku akan membantumu. Aku sendiri bersama 10 orang cantrik terbaik akan pergi menemui Ki Jayaraga serta kedua orang tua angkatmu itu.
Terima kasih, Ayah. Mudah-mudahan kita berhasil menangkap dan mengambil tongkat baja putih itu dari tangan Ki Sabalintang. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya. Semoga. Dengan demikian, maka kau dapat menyelesaikan tugasmu dengan baik. Baiklah, Ayah. Aku akan segera mohon diri. Aku harus kembali menemui Ki Citrajati dan Ki Jayaraga. Kau dan Rara Wulan akan menjadi sangat letih. Padahal besok kalian akan menghadapi tugas yang berat. Mudah-mudahan ada waktu untuk beristirahat, Ayah. Baiklah. Tetapi sebaiknya kau membawa bekal dari padepokan ini. Kau sudah tidak akan menjumpai kedai yang buka lagi di wayah seperti ini. Gelagah Putih termangu-mangu. Namun Ki Widura pun berkata, Rara Wulan tentu mengerti bahwa bekal bagi kalian bukan masalah yang tidak penting. Besok tenaga kalian mungkin sekali diperlukan dalam batasan tertinggi. Karena itu, kalian tidak boleh menjadi lemah karena unsur kewadagan kalian. Baiklah, Ayah, berkata Rara Wulan. Aku akan membawanya. Para cantrik pun kemudian telah menyediakan bekal bagi Gelagah Putih, Rara Wulan serta ketiga orang yang menunggu mereka. Dengan demikian, maka rencana Gelagah Putih untuk menjebak Ki Sabalintang telah dimatangkan. Mudah-mudahan 10 orang cantrik terpilih di padepokan orang bercambuk bersama Ki Widura sendiri akan cukup memadai. Lawan kita cukup kuat, Rara, desis Gelagah Putih. Menurut Kakang Agung Sedayu, ilmu para cantrik di padepokan orang bercambuk itu pun cukup tinggi. Gelagah Putih pun mengangguk-angguk. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah melarikan kuda mereka kembali untuk menemui Ki Citrajati, Nyi Citrajati serta Ki Jayaraga. Kita dapat melaksanakan besok pagi, Ki Jayaraga, berkata Gelagah Putih demikian ia sampai di persembunyian mereka. Bagus, berkata Ki Jayaraga. Mudah-mudahan Ki Sabalintang tidak luput dari tangan kita. Mudah-mudahan bukan kami berdua yang justru jatuh ke tangan mereka. Kita semuanya berdoa, Gelagah Putih. Ya, Guru. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun bagaimanapun juga kita harus sangat berhati-hati. Agaknya Ki Sabalintang pun tentu akan meningkatkan kekuatan jaring-jaringnya dalam gelar laba-labanya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Aku percaya kepada kemampuan para cantrik di padepokan orang bercambuk, sebagaimana juga diakui oleh Kakang Agung Sedayu. Ki Jayaraga pun kemudian berkata kepada Gelagah Putih. Masih ada waktu sedikit untuk beristirahat. Beristirahatlah kalian berdua. Kami pun akan beristirahat. Besok tenaga kita sepenuhnya akan diperlukan. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih sempat membagi bekal mereka. Sambil tersenyum Nyi Citrajati pun berkata. Bedanya seorang perempuan, Gelagah Putih, istrimu masih ingat untuk membawa bekal bagi kami. Jika kau sendiri, kau tidak akan ingat tentang bekal itu. Bahkan seandainya kau diberi bekal seperti sekarang ini, mungkin kau akan segan membawanya. Gelagah Putih tertawa pendek. Katanya. Ya, Ibu. Seandainya aku tidak pergi bersama Rara Wulan, agaknya aku memang tidak akan membawanya. Di sisa malam itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih sempat beristirahat. Demikian pula Ki Citrajati dan Nyi Citrajati. Tetapi Ki Jayaraga tidak lagi berbaring. Katanya. Aku tadi sudah sempat tidur. Aku akan berjaga-jaga sampai menjelang pagi. Ketika matahari terbit, maka semuanya sudah bersiap. Ki Citrajati dan Nyi Citrajati telah berangkat ke pasar. Sebentar kemudian menyusul Ki Jayaraga. Ternyata Ki Sabalintang dan para pengikutnya telah berada di pasar pula. Bahkan pengikut Ki Sabalintang yang di hari sebelumnya menemui Ki Citrajati dan Nyi Citrajati, tidak melupakannya. Demikian orang itu melihat Ki Citrajati, ia pun segera bertanya. Apalagi yang kau lakukan di sini, Kek? Bukankah Ki Sabalintang akan datang pula hari ini? Aku masih memerlukan uang buat anakku yang sakit. Mudah-mudahan Ki Sabalintang yang baik hati itu dapat mengerti keadaanku. Pengikut Ki Sabalintang itu menggeram. Namun kawannya justru menyahut. Ya, Kek. Ki Sabalintang memang seorang yang baik hati. Ya. Kemarin aku telah diberinya uang beberapa keping. Tetapi ternyata masih kurang. Kau termasuk orang-orang yang tamak itu, Kek. Berapapun kau diberi uang, tentu masih saja selalu kurang.
Tetapi anakku sakit, Nger. Anakku sakit. Kau akan merasakan betapa susahnya seseorang yang anaknya menderita sakit. Kau kira aku tidak punya anak? Tetapi anakku itu tidak pernah sakit. Anakmu tentu sakit-sakitan seperti kau dan istrimu itu. Ki Citrajati dengan gaya tuanya mengangguk-angguk. Katanya, ya, aku dan istriku memang sakit-sakitan. Itu sebabnya aku akan menemui Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu itu. Para pengikut Ki Sabalintang itu tidak menyahut lagi. Namun mereka pun kemudian telah berkumpul dengan beberapa orang kawannya. Di antara mereka memang terdapat Ki Sabalintang sendiri. Ki Citrajati dan Nyi Citrajati segera dapat mengenali orang yang bernama Ki Sabalintang itu. Seorang yang memimpin sekelompok orang yang menunggu itu dengan tongkat baja putih di tangannya. Mereka benar-benar tidak mau kehilangan Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu yang palsu itu, desis Nyi Citrajati. Ya, mereka membawa kekuatan yang cukup besar. Mudah-mudahan para cantrik dari padepokan orang bercambuk itu tidak datang terlambat. Namun dalam pada itu, Ki Widura ternyata sudah sempat menghubungi Ki Jayaraga yang berada di dekat gubuk tempat para pandai besi bekerja di sudut pasar. Seperti yang dijanjikan, Ki Widura telah datang dengan 10 cantrik terpilih, di samping Ki Widura sendiri. Mudah-mudahan kita berhasil, desis Ki Widura, yang kemudian duduk saja di tanah di depan para pandai besi yang sedang bekerja itu, sambil melihat-lihat alat-alat pertanian yang sedang dibuat oleh para pandai besi itu. Kapan Gelagah Putih dan Rara Wulan akan lewat? Bertanya Ki Widura. Sedikit lewat pasar Temawon, jawab Ki Jayaraga. Mudah-mudahan pasar ini tidak menjadi kacau balau. Sedikit lewat wayah pasar Temawon, orang-orang di pasar ini mulai menyusut. Sementara itu, Gelagah Putih sudah memastikan bahwa Ki Widura telah berada di pasar ini. Ki Widura mengangguk-angguk. Agaknya masih ada waktu sedikit baginya untuk duduk-duduk sambil mengamati hasil kerja para pandai besi itu. Aku akan membeli parang pembelah kayu. Nampaknya cukup baik untuk bermain-main dengan para pengikut Ki Sabalintang, berkata Ki Widura. Ki Jayaraga tertawa. Katanya, aku juga akan membeli kapak kecil itu. Aku juga ingin mempergunakannya. Keduanya tertawa. Tetapi keduanya benar-benar membelinya. Ki Widura membeli sebuah parang dan Ki Jayaraga membeli sebuah kapak kecil. Dalam pada itu, pasar pun menjadi semakin ramai. Pada saat puncak keramaian, di wayah pasar Temawon, pasar itu memang terasa menjadi sempit. Dalam pada itu, para pengikut Ki Sabalintang mulai menjadi gelisah. Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu itu masih belum lewat. Namun ternyata para cantrik pun mulai merasa terlalu lama menunggu. Mereka sudah berada di pasar sejak matahari mulai naik. Tetapi Ki Widura sendiri masih saja berada di dekat para pandai besi itu bekerja. Mereka melihat perapian dengan lidah api yang melonjak-lonjak oleh ububan yang menghembuskan angin tanpa henti. Ki Widura itu berpaling ketika seseorang berjongkok di belakangnya, yang ternyata salah seorang di antara para cantrik yang mengikutnya. Ada apa? Bertanya Ki Widura. Mereka sudah nampak, Guru. Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu, maksudmu? Ya, Guru. Baik. Siapkan kawan-kawanmu. Aku akan ke pintu gerbang pasar. Cantrik itu pun segera meninggalkan Ki Widura dan Ki Jayaraga, yang sama sekali tidak nampak tergesa-gesa. Mereka masih saja dengan tenang berjalan meninggalkan tempat para pandai besi itu bekerja. Ki Widura membawa sebuah parang baru, sedangkan Ki Jayaraga membawa sebuah kapak kecil yang juga masih baru. Ketika mereka melangkah di antara banyak orang yang berada di pasar itu, maka Ki Jayaraga berkata, jika harus terjadi benturan kekerasan, hendaknya terjadi agak jauh dari pasar ini. Ya. Tetapi apakah Gelagah Putih dan Rara Wulan mempertimbangkan? Mereka masih terlalu muda untuk berpikir lebih jauh dari memanjakan gejolak perasaannya saja, sahut Ki Widura. Sebelum kami berangkat, kami sudah membicarakannya. Mudah-mudahan keduanya atau salah seorang di antara mereka ingat, dan mencoba berusaha memancing benturan kekerasan jika harus terjadi, tidak terlalu dekat dengan pasar yang nampaknya masih belum menyusut orangnya ini. Ki Widura mengangguk-angguk. Sementara itu, mereka pun melihat beberapa orang yang bergerak di depan pintu gerbang pasar. Mereka itulah para pengikut Ki Sabalintang. Ya. Ki Sabalintang sendiri ada di antara mereka.
Ki Jayaraga dan Ki Widura itu pun kemudian telah berada di luar pintu gerbang. Mereka melihat, Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati menghentikan Gelagah Putih dan Rara Wulan sebagaimana dilakukan kemarin. Orang tua itu sangat menjengkelkan, geram salah seorang pengikut Ki Sabalintang. Jangan menunggu lagi. Mungkin mereka akan berbelok lagi ke kiri atau bahkan melarikan kuda mereka berbalik. Aku akan mendekati mereka, berkata seorang yang lain. Jangan berjalan kaki. Pakai kudamu. Ajak dua orang kawanmu. Jangan berkesan sengaja menemui mereka. Kalian seolah-olah para pedagang yang pulang dari pasar. Karena itu, jangan kau larikan kudamu terlalu kencang. Sejenak kemudian, 3 orang pengikut Ki Sabalintang telah mengambil kuda mereka yang terikat di tempat penitipan kuda di samping pasar. Bertiga mereka berkuda ke arah orang yang menyebut diri mereka Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Tetapi mereka tidak melarikan kuda mereka terlalu kencang, sehingga tidak menarik perhatian. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih berbicara dengan Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati. Seperti kemarin, Gelagah Putih telah memberikan beberapa keping uang kepada Ki Citra Jati yang berdiri di pinggir jalan. Jangan mendekat lagi, Gelagah Putih, berkata Ki Citra Jati. Kenapa, ayah? Bertanya Gelagah Putih. Ada sekelompok pengikut Ki Sabalintang di pasar itu, justru dipimpin oleh Ki Sabalintang sendiri. Bukankah kita memang ingin bertemu dengan mereka? Jika terjadi pertempuran yang terlalu dekat dengan pasar, nanti dapat menimbulkan keributan. Maksud ayah, kami menunggu di sini? Ya. Mereka akan datang kemari. Apakah ayah Widura sudah berada di pasar? Sudah. Bersama para cantriknya. Mudah-mudahan kita dapat mengimbangi kekuatan Ki Sabalintang. Aku masih berpengharapan, Ger. Kita berdoa saja agar kita mendapat perlindungannya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu, mereka melihat 3 orang penunggang kuda yang menuju ke arah mereka. Tetapi ketiga penunggang kuda itu sama sekali tidak nampak tergesa-gesa. Kudanya berlari-lari kecil menyusuri jalan berdebu. Melewati simpang 3 dan menjadi semakin dekat dengan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ketika ketiga orang penunggang kuda itu lewat di sebelah Gelagah Putih dan Rara Wulan, maka seorang di antara mereka pun berkata, "Kau mengganggunya lagi, Kek. Aku perlu uang, Kisanak." "Apakah Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu memberimu lagi?" "Hanya 2 keping. Aku minta 5 keping." "Orang tua ini agak memaksa, Kisanak," berkata Gelagah Putih. Seorang yang lain dari antara ketiga orang berkuda itu pun berkata, "Bukankah kau seorang yang baik hati? Bukankah Ki Sabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu seorang yang belas kasihan kepada orang lain yang kekurangan?" "Ya," jawab Gelagah Putih. "Karena itu, beri mereka seberapapun mereka minta." Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Terasa getar yang berbeda pada kata-kata orang berkuda itu. Karena itu, maka Gelagah Putih pun menjadi lebih berhati-hati. Katanya, "Kek, aku tidak sependapat dengan Kisanak ini. Jika aku memberimu seberapa saja yang kau minta, maka esok, lusa dan seterusnya kau akan selalu menggangguku. Karena itu, aku sekarang tidak dapat memberimu lebih dari 2 keping. Anakku sakit, Ki Sabalintang. Sejak kemarin kau katakan bahwa anakmu sakit. Sekarang pergilah. Aku akan memberikan uangku kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Mungkin juga orang tua. Mungkin kanak-kanak. Beri aku 3 keping lagi, Ki Sabalintang. Aku akan mendoakan agar Ki Sabalintang panjang umur." Seorang dari ketiga orang berkuda itu berkata, "Ki Sabalintang tidak akan berbuat sebagaimana kau lakukan itu. Apalagi hanya 3 keping uang. Bahkan dalam keadaan yang memaksa, semua uangnya akan diberikannya." Gelagah Putih tertawa. Katanya, "Aku tidak percaya ada orang yang demikian baik hatinya. Aku memang selalu memberi. Tetapi aku melakukannya dengan wajar. Tidak berlebihan dan tidak dibuat-buat, sekedar untuk mendapatkan pujian. Sikapmu tidak seperti sikap Ki Sabalintang yang aku bayangkan. Ki Sabalintang yang pernah muncul di daerah ini sebelumnya berbeda dengan sikapmu sekarang. Karena itu, aku menjadi ragu-ragu, apakah kau memang Ki Sabalintang?" "Ragu-ragu? Kenapa kau ragu-ragu? Jika aku bukan Ki Sabalintang, lalu siapakah aku ini?"
Jika perempuan ini bukan Nyi Lurah Agung Sedayu, lalu siapakah perempuan ini? Sudahlah. Jangan ingkar. Kami akan menangkap kalian berdua yang telah berani memalsukan diri sebagai Kisah Balintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Apakah kami ini palsu? Seorang di antara ketiga orang itu tiba-tiba telah mengangkat tangannya dan melambaikan sebuah kelebet kecil. Jangan berusaha melarikan diri, geram orang itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Dua orang di antara ketiga orang berkuda itu telah melintangkan kuda mereka di belakang kuda Gelagah Putih dan Rara Wulan. Bersambung ke bab 495. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.